ruang aula KPP Pratama Loksmawe. 2. Gedung kantor ini dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan pintu darurat. 3. Bila memerlukan restroom atau toilet wanita dan pria berada di sebelah kanan ruangan ini sebelum menuruni tangga, juga tersedia di setiap lantai berdekatan dengan tangga. 4. Bila hadirin ingin melaksanakan ibadah sholat, tersedia musola di lantai 1 bahagian selatan kantor ini. 5. Bila terjadi keadaan darurat berupa kebakaran, gempa bumi, dan darurat lainnya, Ibu Bapak dipersilakan keluar melalui pintu utama aula ini. Di samping itu tersedia pula pintu darurat di bagian belakang aula ini dan langsung menuju area terbuka di halaman depan kantor ini. Keluar dengan tenang dan jangan saling mendorong. Utamakan orang tua, wanita, dan anak kecil. 6. Dimohon lebih berhati-hati dalam beraktivitas untuk menghindari keadaan terpeleset, tersenggol, benturan, terjepit, dan tersangkut. Tersedia kotak P3K di ruang umum lantai 2. 7. Bila Bapak Ibu sekalian memerlukan bantuan kami, silakan menghubungi security kami di lantai dasar dan posko security di area halaman KPP Pratama Loksmawe. Demikian pesan ini disampaikan, semoga dapat memberikan panduan keamanan dan kenyamanan saat berada di lingkungan KPP Pratama Loksmawe. Terima kasih.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula KPP Pratama Loksmawe ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, Bapak Andria Zulfa SE MSI PhD. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Loksmawe, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah Al-Mahdi. Yang saya hormati seluruh pegawai KPP Pratama Loksmawe, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada hari ini. Untuk membuka acara pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah pantun, boleh ya Bapak Ibu? Sungguh elok rupa mentari, cocok untuk bertanam padi. Sungguh indah pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Ya, Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi PMK 59 tentang kewajiban bendahara instansi pemerintah dan Bupot. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk memeriahkan acara kita pada hari ini. Ya Bapak Ibu, acara ini telah berlangsung, ini adalah hari ketiga atau ini adalah hari pertama bagi kami mensosialisasikan kepada Bapak Ibu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya minggu lalu sudah kita adakan sosialisasi ini untuk instansi pemerintah yang ada di Kota Loksmawe, dan hari ini kita adakan sosialisasi ini untuk bendahara pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Bapak Ibu, acara ini bertujuan untuk tentunya mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ada peraturan terbaru terkait kewajiban bendahara, kewajiban Bapak Ibu dalam perpajakan yang Bapak Ibu urus. Kemudian juga tentunya memudahkan Bapak Ibu semua agar lebih mudah lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa acara kita ini memiliki kontes Bapak Ibu. Ada kontes Instagram. Bapak Ibu punya Instagram? Ada yang punya mungkin, atau mungkin Facebook boleh. Bapak Ibu boleh jangan lupa untuk follow Instagram sosial media KPP Pratama Loksmawe. Untuk Instagramnya itu @pajakloksmawe. Jadi kita ada kontes Instagram Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu bisa membuat feed untuk membuat postingan untuk acara pada hari ini. Nah, nantinya kami akan memilih postingan Bapak Ibu yang terbaik dan akan mendapatkan voucher Shopee untuk Bapak Ibu semua. Nanti akan kami umumkan di hari Jumat mungkin. Sebelumnya juga udah ada beberapa dari Kota Loksmawe yang mengikuti, jadi kami ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk mengikuti kontes Instagram ini. Kemudian untuk mendukung budaya Go Green KPP Pratama Loksmawe, kami sudah sediakan Bapak Ibu semua minuman yang ada di sebelah kanan dekat dengan pintu masuk. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya haus bisa langsung diambil sendiri minuman yang sudah ada di sana. Ada teh manis, ada teh hijau, dan juga ada sangar, juga ada air putih. Bapak Ibu bisa langsung ambil saja di sana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara hari ini dengan pembacaan doa oleh Saudara Muhraja Rizki. Kepada Saudara Muhraja Rizki, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengadahkan tangan sambil berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kegiatan sosialisasi kita pada hari ini dapat diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami semua berkumpul di sini dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah Al-Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridha-Mu. Ya Allah Al-Batin, ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbis sahri sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya doa tadi maka akan menambah kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video public campaign eksternal dari Direktur Jenderal Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala KPP Pratama Loksmawe, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah Al-Mahdi. Kepada Bapak dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Inspektur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Bapak Andria Zulfa, SCMSI PSD. Yang saya hormati para bendahara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan para hadirin sekalian. Yang saya sayangi, yang saya banggakan, narasumber dan segenap panitia kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan usia, diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini bersilaturahim dalam kegiatan sosialisasi PMK 59 dan EBUPOT yang insya Allah mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa memberikan berkah manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dari kegiatan hari ini adalah yang pertama menyambung silaturahim ya. Menyambung silaturahim antara KPP Pratama Lok Sumawe dengan pemerintah daerah Aceh Utara, Kabupaten Aceh Utara yang sudah terjalin sangat baik selama ini. Mudah-mudahan dengan kita bertatap muka secara langsung ini menambah erat silaturahim kita dan menambah keberkahan kita dalam mengemban amanah tugas negara. Adapun satu hal, mungkin dalam kesempatan silaturahim ini kami membawa tema PMK 59 ya. Ini adalah PMK baru yang ada perubahan cukup signifikan bagi Bapak Ibu semua khususnya bendahara. Mungkin saya bocorkan satu aja ya. Jadi bahwa dulu mungkin Bapak Ibu dalam waktu memotong atau memungut PPN ya, itu dipungut dan disetor atas nama NPWP rekanan ya. Dengan PMK yang sekarang ini PMK 59 ini pemungutan dan penyetoran menggunakan NPWP bendahara. Nah, ini mungkin satu hal ya yang signifikan yang ada perubahan dalam PMK ini. Nanti teman-teman dari KPP Pratama Lok Sumawe, tim penyuluh akan menyampaikan lebih jelas lagi dalam sosialisasi nanti ke depannya. Itu satu hal yang kalaupun jadi Bapak Ibu, dan aturan ini sudah berlaku per Mei 2022. Jadi kalau dalam hal Bapak Ibu ada melakukan kekeliruan atau kesalahan yang tidak sesuai, kami dari KPP Pratama Lok Sumawe siap kapanpun dibutuhkan untuk membantu Bapak Ibu istilahnya meluruskan atau membantu dalam sisi perpajakannya ya. Bukan hanya untuk isu-isu sekarang aja terkait dengan PMK 59, apapun isu perpajakan yang Ibu butuhkan, Bapak Ibu butuhkan asistensi dari kami siap membantu ya. Baik, selanjutnya ini sekedar sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu atas kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara ASN untuk melaporkan SPT tahunan secara e-filing. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti sudah menyampaikan SPT ini dengan baik Bapak Ibu. Tapi berdasarkan data di kami, sekaligus saya laporkan ke Pak Andre Pak, ada ASN teman-teman kita yang belum melaporkan SPT e-filingnya di tahun ini. Nah ini mohon bantuan Bapak Ibu semua apabila ada rekan-rekannya atau mungkin di daftar pegawai Satker terkait ada yang belum menyampaikan SPT tahunan, dimohon untuk menyampaikan SPT tahunan itu secara e-filing. Dan sekali lagi apabila ada kesulitan kami siap membantu dalam pelaporannya tersebut. Karena ini adalah kewajiban sebagai ASN ya, yang mungkin ada konsekuensi selain disiplin pegawai dan juga isu-isu terkait kita sebagai ASN ini sebagai contoh ya. Tentu saja menjadi role model bagi masyarakat wajib pajak khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya mungkin ini sebagai reminder kita juga. Kami tadi sempat ngobrol dengan Pak Andre, ini kaitannya bahwa literasi perpajakan kita kan masih rendah gitu Bu ya.
Jadi wajib pajak ini belum memahami, masyarakat khususnya ya, sebagian besar belum memahami signifikansi urgensi pajak yang selama ini Bapak Ibu potong, Bapak Ibu pungut, Bapak Ibu setor. Ya, manfaatnya apa sih gitu ya. Nah, itu secara literasinya dirasakan masih sangat rendah. Ya, ini mengingatkan saja bahwa pajak itu adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Mungkin bisa dilihat dari struktur APBN kita, bahwa lebih dari 80% sumber penerimaan negara ini berasal dari perpajakan. Ya. Jadi yang Bapak pungut itu selama ini itu memberikan kontribusi 80% terhadap APBN. Artinya gaji kita, belanja pegawai, pembangunan semua bergantung dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Kemudian dari setiap 1 juta uang pajak, ini kontribusi proporsi paling besar adalah digunakan untuk alokasi ke daerah, Bapak Ibu. Artinya apa? Yang kita lakukan ini akan kembali lagi ke daerah juga. Ya. Yang Bapak Ibu lakukan dengan melakukan kewajiban perpajakan secara baik dan benar, kontribusinya akan kembali lagi menjadi transfer ke daerah. Artinya menjadi alokasi yang penting bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. Makanya peran Bapak Ibu ini sangat-sangat penting dan signifikan terhadap kelangsungan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. Kita bisa melihat juga di sini bahwa Nangro Aceh Darussalam ya, ini mempunyai DAU yang terbesar kedua di Pulau Sumatera. Artinya sebesar 390,3 triliun DAU-nya. Dan kalau kita melihat kontribusinya, mohon maaf, di sini bisa kita lihat bahwa untuk kita ambil contoh APBD Kabupaten Aceh Utara 2021 bahwa 86% ini juga sumbernya dari transfer pusat. Ya. Nah, itu mungkin suatu hal yang menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini dengan melakukan kewajiban perpajak yang baik memberikan kontribusi baik juga untuk daerah, ya, khususnya dalam hal ini menyumbang porsi yang sangat besar bagi APBD Kabupaten Aceh Utara. Nah, ini selanjutnya adalah sebagai potret ya. Sekarang gimana sih posisi kami sebagai pengelola gitu ya, pengelola perpajakan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe, bahwa kami tahun ini diberikan target sebesar 420 miliar Bapak Ibu. Ini kalau dari sini mungkin nggak cukup untuk mendanai satu kabupaten. Tentu saja butuh kontribusi subsidi ya dari daerah lain juga. Nah, dari sini pencapaian kami untuk sampai dengan hari ini adalah sebesar 49,52%. Bapak Ibu bisa lihat mungkin di ini ya, di pencapaian nasional berapa itu? 69 ya? Oh ya, pencapaian nasional 69, sementara kita belum nyampe 50%. Ya. Ini kenapa Bapak Ibu? Ini mungkin menjadi pertanyaan juga, kok nasional sudah bisa mencapai hampir 70%, sementara kita 50% pun belum. Ini karena penerimaan KPP Prataan Lok Sumawe ini bergantung juga terhadap pemajakan dari administrasi pemerintah yang Bapak Ibu lakukan. Artinya apa? Ya memang sampai dengan pertengahan tahun ini mungkin belum banyak istilahnya gitu ya. Kontribusi artinya belum maksimal ya. Biasanya pemenuhan kewajiban perpajakan atau kontribusi dari administrasi pemerintah ini akan besar di akhir tahun. Sesuai dengan alokasi belanja tentunya ya. Nah, itulah ritme demikian yang selalu menjadi PR khususnya di kami, bahwa secara nasional kami selalu tertinggal karena memang alokasi biaya yang dilakukan di pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu selalu berada di semester 2 atau di akhir-akhir tahun. Ya, itu akhirnya pemajakannya pun akan masuk di akhir-akhir tahun juga. Nah, itulah mungkin menjadi PR kita juga. Nah, mohon mudah-mudahan ke depan secara yang diharapkan juga oleh Pak PJ Gubernur ya, mungkin kemarin kami juga menghadap ke beliau bahwa ritme biaya, pembiayaan, proyek segala macam belanja ini lebih teralokasi secara lebih merata, tidak bengkak di akhir tahun ya. Itu saja
tentu saja akan memudahkan kita dalam mengelola perpajakannya dan juga memanage atau memitigasi apabila ada beberapa hal yang harus kita kendalikan, begitu Bapak Ibu semua. Nah, dalam hal membantu kewajiban perpajakannya, KPP Pratama Lok Sumawe berkomitmen untuk 100% membantu kapanpun dibutuhkan untuk memberikan asistensi kepada Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan ini juga KPP Pratama Lok Sumawe pada tahun 2020 sudah berhasil mencapai predikat ZIWBK, wilayah bebas korupsi. Dan 2022 kami diberikan amanah tahun ini untuk mencapai predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentu saja ini suatu eskalasi dari predikat yang dibutuhkan. Kalau dulu kami mungkin sudah dipandang layak dari sisi korupsi, bahwa kami bersih dari korupsi, tapi next levelnya adalah apa? Untuk WBBM kami harus memberikan pelayanan prima kepada seluruh wajib pajak, termasuk Bapak Ibu semua. Makanya komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Bapak Ibu semua khususnya, dan kapanpun atau apapun permasalahan Bapak Ibu semua, jangan segan-segan menghubungi kami. Sebagai salah satu upaya kami untuk memudahkan Bapak Ibu berhubungan dengan kami sudah mempunyai aplikasi namanya Salem 102. 102 itu kode KPP kami. Ya. Jadi apapun, ini bisa di-download di Android ya Bapak Ibu semua. Jadi apapun kebutuhan Bapak Ibu untuk pelayanan perpajakan, mau konsultasi, mau macam sekali, banyak sekali informasi ya. Mau NPWP, mau isu pembayaran atau apapun itu ada di aplikasi kami. Tapi ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk datang langsung ke kami ya. Kami terbuka dari Senin sampai dengan hari Jumat, dan kami juga punya helpdesk khusus ya yang available untuk Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara langsung pada kami. Jadi jangan segan-segan, jangan khawatir ya, apapun itu. Kalau di sini kami memberikan pelayanan baik itu lewat video ataupun lewat WA atau apapun saluran-saluran, termasuk kritik, saran, masukan, silahkan. Kami akan senang sekali menerima apapun bentuk perbaikan dari Bapak Ibu semua supaya pelayanan kami lebih baik lagi. Ya insya Allah mohon doanya bahwa predikat ZIWBBM kami bisa capai di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, barangkali itu mungkin sambutan dari saya. Sebagai penutup, saya sampaikan satu pantun, yaitu waduk jelikat, wahana bertemu. Pajak kuat, Indonesia maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, Bapak Andrea Zulfa, SEMSI PSD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat dengan rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan intelektual, dan kekuatan fisik untuk terus dan sama-sama mengembangkan tugas dan fungsi kita selaku aparatur dan pengabdi negara pada hari dan teriring salawat dan salam ke baginda besar Nabi Muhammad SAW yang berkat dengan motivasi, dedikasi dan perjuangan beliau kita mampu menjadi insan-insani yang berdedikasi tinggi. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lok Sumawe, yang kami hormati Bapak Pimpinan dari KP2P, Bapak Ibu Panitia Pelaksana, dan yang kami banggakan adalah para peserta sosialisasi yang sudah berhadir pada pagi yang cerah hari ini.
mengawali sambutan pada pagi hari ini, izinkanlah saya memberikan sedikit sambutan, juga beberapa informasi, bahkan juga lebih dari itu yaitu adanya pengharapan dan ada himbauan dalam rangka dan upaya kita untuk terus dan bersama-sama mengemban satu tugas yang mulia, yaitu mengumpulkan, mengkompilasi, bahkan mencatat satu penerimaan yang paling efektif negara, yaitu dari sisi pajak. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa pajak adalah salah satu penerimaan paling efektif di dalam siklus kehidupan bernegara maupun juga di daerah. Nah, rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini yang mengemban tugas sebagai bendahara, nantinya pasti akan terus dibekali dengan satu informasi yang cukup strategis sekali, yaitu terkait dengan adanya PMK terbaru, yaitu PMK 59 tahun 2022 tentang perubahan dari PMK 231 terkait dengan tata cara pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah pada lingkup bendahara SKPK di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Nah, saya sangat menyadari bahwasanya tugas dan fungsi bendahara ini tidaklah mudah. Kebanyakan bendahara kalau kita melihat hampir setiap bulan itu meneteskan air mata itu setidaknya pasti pernah ada begitu. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Nah, selama ini yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana terkait dengan tata cara pembayaran. Ketika memang ketika sudah diverifikasi, divalidasi dan layak untuk dilakukan pembayaran, maka dibayar. Tetapi ada yang belum layak dibayar, nuntut atau ngotot untuk bisa dibayar. Nah, namun pada hari ini ada sisi lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Memang kalau menyebut tugas dan tanggung jawab, kesannya ini menjadi berat sekali. Bahkan ini menjadi sesuatu yang kewajiban yang mesti diemban, menjadikan hari demi hari ini menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Tetapi yang perlu kita pahami pada hari ini adalah tugas kita yang paling penting adalah menghilangkan kealpaan dari sistematisnya tugas yang dilakukan. Yang pertama adalah memotong. Sudah pasti memotong itu konotasinya kalau di dalam mengelola keuangan kan seolah-olah kan ada yang ditilep begitu. Tetapi memotong di sini bukan dimaksud adalah mengambil pungli-pungli, bukan. Tetapi memotong adalah ada dasar dan ada ketentuannya, dan itu adalah kewajiban. Kemudian setelah dari itu adalah melakukan juga pemungutan, sama memotong dan memungut. Dan sudah pasti setelah itu dikemanakan uangnya, haruslah disetor. Bagaimana tata cara memotong, memungut dan menyetor itu juga sudah diatur. Dan rekan-rekan sekalian hadir pada hari ini selaku bendahara, ini juga sudah sangat familiar terhadap hal seperti ini dan tidak ada menjadi lagi suatu kendala. Nah, apa yang menjadi stressing pada PMK ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, ada satu mekanisme yang terjadi perubahan, yaitu terkait dengan bagaimana cara memungut dan yang menjadi kewajiban di lokus mana yang dipungut. Diskusi tadi kami dengan Bapak Kepala sebelum hadir kepada ruangan ini adalah dalam perjalanan suatu daerah atau suatu negara terkait dengan sisi akuntabilitas keuangan, ada yang dianggap sepertinya ada potensi yang hilang. Implementasi seperti ini terjadi diandaikan misalnya ada beberapa proyek atau pekerjaan strategis yang dilakukan oleh suatu daerah bersumber dari dana daerah. Kebetulan hasil seleksi dan pemilihan sesuai dengan aspek PBJ-nya, aspek perpres pengadaannya, maka yang dijadikan pemenang rekanan itu berasal dari luar daerah yang dilaksanakan proyek tersebut. Nah, kalau ini terjadi, kita andaikan rekanan ini berada di luar Aceh bahkan, di tataran nasional, maka perhitungan pajak itu tidak tercantol yang ada di daerah sendiri. Sehingga terkesan anggaran daerah besar, proyek yang ada di daerah itu banyak, tetapi kenapa potensi pajak yang terpungut menjadi sedikit? Sehingga menjadikan satu gambaran seolah-olah ini ada pajak yang loss, yang hilang. Tetapi PMK 56 ini menjawab bahwasanya
PMK 59 menjawab bahwasanya sistematika dan skenario ini nanti menjadi berubah. Nah, ini jangan juga nanti terkesan pada bendahara, wah ini kita akan menambah lagi kewajiban. Tidak. Karena sebenarnya bendahara tidak perlu menjadi beban di dalam bekerja karena semua sudah diatur dengan ketentuan. Justru nantinya kalau tidak menjalankan ketentuan itu yang akan menjadi temuan. Saya yang mewakili pemerintah Aceh Utara melalui aparatur pengawasan internal pemerintah juga mengingatkan dan menyampaikan. Banyak praktek-praktek ini yang terjadi kadang-kadang ketidakfahaman. Banyak praktek yang terjadi kadang ketidaksengajaan. Atau juga praktek yang terjadi ya memang disengaja. Dan ini semua ketika memang aparatur APIP khususnya dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pemeriksaan, di sini banyak yang disebut dengan ketidakpatuhan tersembunyi. Jadi kalau yang namanya moral hazard itu tinggi. Tetapi sebelumnya pengalaman saya pernah mengemban sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Keuangan di Universitas Maliku Saleh. Jadi Pak, saya sebelumnya belum hadir di Pemda, saya ini pindahan dari universitas pindah ke Pemda. Ketika 8 tahun setengah saya menjadi Kepala Biro, dan ketika ada pemeriksaan, Bapak Ibu rekan-rekan kan bisa memahami ini kondisinya adanya di kampus. Di sana pasti banyak ahli keuangan. Di sana pasti banyak ahli membuat laporan keuangan. Kalau bendahara di sana banyak yang bisa menjadi narasumber atau pemateri untuk ngajarin jadi bendahara yang baik seperti apa. Nah, tetapi ketika adanya pemeriksaan, moral hazard ini tinggi sekali. Bagaimana maksudnya tinggi sekali? Ketidakpatuhan tersembunyinya tinggi, seolah-olah keluar kata-kata, oh begitu ya. Nah, waktu ditanyain berapa lama jadi bendahara? Belum lama Pak, 7 tahun. Lalu kalau bahasa alat milenial tuh ngomongnya seperti ini, 7 tahun jadi bendahara, emang lu kemarin kemana aja gitu? Kok baru hari ini? Oh begitu. Hal seperti ini apa maknanya? Ketidakpatuhan tersembunyi itu tinggi sekali. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan oleh pihak yang terkait dengan aspek kesengajaan. Nah, namun kita berharap semua yang menjadi bendahara pada hari ini, justru kalau bendahara itu rata-ratanya sudah 5 tahun, 7 tahun, itu sebenarnya bendahara itu bukan lagi perlu dipertanyakan, tetapi perlu dipertahankan. Saya termasuk orang yang tidak sepakat, walaupun itu tidak ada di dalam regulasi dan tidak ada dalam satu ketentuan. Tidak boleh terlalu berlama-lama di keuangan. Kenapa? Kalau nanti terlalu lama-lama di keuangan, maka dicurigai dia sudah cukup mahir untuk memainkan yang namanya itu bagaimana tilep min tilep. Nah, hal seperti ini kan yang kita lihat adalah sisi-sisi atau praktek-praktek yang pernah terjadi karena pengalaman. Tetapi berbicara keuangan, sepintar-pintarnya tupai melompat, bukan sesekali. Pada satu kali dia akan jatuh nanti. Dan apalagi era praktik pertanggungjawaban keuangan sudah tidak lagi seperti ini. Kebetulan saya baru pulang dari Diklat Manajemen Pengawasan di Ciawi Bogor selama 1 minggu dengan 40 jam pelatihan, jam belajarnya. Nah, ke depan di dalam sistem pengelolaan keuangan, maka keuangan itu tidak akan menjadi sulit karena semua akan melalui aplikasi. Termasuk ke depan terkait bagaimana melakukan tata kelola pemungutan pelaporan pajak. Semua akan dibantu dengan aplikasi. Jadi tidak akan menjadi lagi satu kendala. Kalau dulu sih mungkin kita akan menjadi khawatir atau sulit, gimana ya pungutnya, gimana ya waktu minta uangnya nanti menjadi sulit ya. Tetapi ke depan ini tidak menjadi kesulitan lagi. Semua akan dibantu dengan aplikasi. Apalagi tadi sudah disampaikan, ke depannya akan ada aplikasi yang namanya e-bot, Pak ya. E-bot. Nah, ini nanti akan ada sosialisasi dan bagaimana teknis pengaplikasiannya. Jadi tidak perlu ada khawatir terhadap aplikasi. Bahkan tadi diskusi dengan Bapak Kepala saya sudah menyampaikan ke depan memungut atau memotong sudah pasti dengan aplikasi, menyetor juga dengan aplikasi, bahkan melaporkan nanti juga dengan aplikasi. Jadi tidak punya lagi nanti stigma atau paradigma itu kita laporan pajak itu harus
berjubel gitu kertasnya banyak-banyak, tidak lagi seperti itu. Dan kapan bisa dilaporkan, disampaikan kapan saja pimpinan perlu. Misalnya dari APIP nanti akan coba melakukan satu test case secara sampling, tolong SKPK ini menyampaikan kepada kami berapa pajak yang sudah dipungut dan yang sudah dilaporkan. Nah, kalau nanti tiba-tiba inspektorat minta seperti itu, jangan langsung dicurigai, wah ini kayaknya kita udah mau diperiksa ini. Bukan, karena kami tadi diskusi dengan Bapak Kepala tadi, ingin menyatakan Aceh Utara dengan 27 kecamatan, 852 desa, 612.000 penduduknya, 2030 km jalannya. Apalagi mau saya kasih tahu indikator-indikatornya. Ini menjadi sangatlah mustahil untuk bisa mencapai percepatan pembangunan kalau dilihat dari sisi atau aspek pembiayaan. Nah, apalagi pada hari ini ASN kita lumayan banyak. Pada hari ini 60% postur dari APBK kita itu sudah banyak untuk biaya aparatur, sehingga untuk infrastrukturnya menjadi lebih minim, ditambah lagi untuk hal-hal yang lain. Nah, apa yang menjadi solusi atau jalan keluarnya agar ini bisa terbiayai dengan baik, agar cita-cita kita, keinginan kita ini bisa terwujud? Salah satu solusinya, dan itu sudah dikukuhkan, dikuatkan dan dilegalkan dan sudah diyakini dengan berbagai penelitian lah, penerimaan yang paling efektif, solusi paling efektif ini adalah pajak. Sehingga kita pada hari ini ada istilah nanti pejuang A, pejuang B. Bendahara pada hari ini menjadi salah satu adalah yang bisa disebut dengan pejuang pajak dalam hal ini. Dan jasa kita ini adalah cukup mulia sekali dan mudah-mudahan ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Aceh Utara, karena pada hari ini kita butuh cita-cita yang cukup besar sekali tapi perlu juga energi. Salah satunya ini adalah jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan khususnya pada bendahara yang hadir pada hari ini, kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kantor pelayanan pajak Pratama yang membawahi wilayah kerja Aceh Utara dan Luk Semawe. Sosialisasi seperti ini atau sedikit ada unsur BIMTEK seperti ini adalah penting sekali dan cukup bermakna. Saya mewakili pemerintah kabupaten juga ingin menyampaikan pesan, ikuti dengan baik, cermati dengan teliti, tanyakan jika memang tidak paham, dan ikuti proses ini dengan semaksimal mungkin. Karena banyak sekali sosialisasi BIMTEK yang dilakukan itu berujung kepada yang sia-sia. Ketika saya mengikuti BIMTEK minggu yang lalu, ada satu kata-kata yang menarik ketika diberikan oleh satu kepala Pusdiklat BPKP, bagaimana cara mengikuti satu sosialisasi agar kita bisa maksimal. Kiatnya adalah yang pertama, pikiran atau otak kita, hati dan perasaan kita, beserta tindakan kita itu menyatu jadi harmoni di dalam satu kesatuan, maka dijamin hasilnya juga pasti optimal. Tetapi ketika pikiran dan otak kita tidak ada di sini, menyaksikan slide, tapi hati dan pikiran kita ada di Pantai Bantayan atau Gunung Salak, dan tindakan kita pasca daripada sosialisasi ini adalah tidak ada nilai tambah, maka tidak perlu diragukan dan tidak perlu dibuat evaluasi. Diyakini sosialisasi ini sia-sia. Dan yang penting diingat sekali lagi, kalau dari sisi APIP ada kalimat-kalimat yang sering disampaikan. Rp1 uang negara yang keluar itu harus punya manfaat terhadap kebajikan atau kesejahteraan rakyat. Hari ini KPPN Pratama Luk Semawe dan Aceh Utara yang membidangi membuat kegiatan ini bukan tidak mengeluarkan biaya, bukan tidak mengeluarkan uang, tetapi ada biaya dan uang yang dikeluarkan. Tetapi ketika pada hari ini kita hanya menyia-nyiakan bagian kita yang berkontribusi ketika uang ini keluar tetapi tidak membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa dilalui dengan cukup baik, dilakukan dengan cukup fokus sehingga nantinya bermanfaat. Dan harapan saya mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah
Ikutilah sosialisasi dengan serius, sehingga pelaksanaan sosialisasi PMK 59 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2022 akan berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberi petunjuk kepada kita semua. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya pemberian plakat ke Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sebagai mitra KPP Pratama Loksmawe dalam menjalankan kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah. Kami mohon kesediaan Bapak Taufik dan Bapak Andre untuk maju ke depan. Ya Bapak Ibu, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk memeriahkan acara kita pada hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan penayangan video ZI WBBM. Saya selaku Kepala KPP Pratama Loksmawe dan seluruh jajaran pegawai berkomitmen untuk membangun dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPP Pratama Loksmawe. Kami juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat agar KPP Pratama Loksmawe dapat menggapai asa dan layak mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ZI WBBN. Salam, selalu ada layanan efektif untuk masyarakat. KPP Pratama Loksmawe, berkah, sukses. Ya Bapak Ibu, saya informasikan bahwa KPP Pratama Loksmawe sudah mendapatkan predikat kantor ZI WBK atau Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Dan saat ini kami sedang dalam proses mendapatkan predikat ZI WBBM, yaitu Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kami mohon doa Bapak Ibu sekalian agar kami bisa mendapatkan predikat ini. Dan tentunya kami selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan mewujudkan pelayanan terbaik dengan moto layanan kami yaitu Salam, selalu ada layanan efektif dan efisien untuk masyarakat. Baiklah, acara selanjutnya sosialisasi pencanangan ZI WBBM oleh Bapak Ludwi Winardi. Dan juga saya informasikan jika mungkin Pak Taufik ataupun Pak Andrea mempunyai jadwal lain setelah ini, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Bapak.
Bapak Ibu, Pak Ludwi ini adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kepada Pak Ludwi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Pak Inspektur, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang sesi tambahan, ya, sesi tambahan dari nanti sesi utama di setelah ini. Jadi kita akan bahas sosialisasi ZIWBM. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala kita, Pak Taufik, bahwa tahun ini kita sedang proses nih Bapak Ibu untuk meraih status ZIWBM, ya, zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani, bebas melayani, sorry. Nah, tahun 2020 milestone-nya kita sudah pernah Bapak Ibu meraih namanya ZIWBK, zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi disampaikan sama Pak Taufik bahwa kita sudah selesai dengan kita sendiri masalah korupsi, alhamdulillah. Ya, dan mulai tahun kemarin kita proses untuk penilaian zona integritas wilayah birokrasi bebas melayani. Nah, sekarang kita akan keluar. Ya, setelah 2020 kita meraih status WBK korupsi, bebas korupsi, maka kita sekarang akan keluar. Kita akan mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum itu, tadi saya sampaikan Pak Inspektur, saya pengen bawa Bapak Ibu ke ruangan ini dulu gitu. Kita sama-sama di sini. Ada yang bisa nebak? Ini angka berapa? Tunjuk tangan. Hah? Tunjuk tangan dong, Ibu. 369. Iya, gampang sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, kita sudah fokus ke sini ya. Oke, 369. Ini sekedar intermezzo biar Bapak masuk ke dalam ruangan ini, baik hati, pikiran, dan apa tadi, Pak Inspektur. Oke, Bapak Ibu, saya pengen bertanya dalam kesempatan ini di awal, ketika saya menuliskan atau saya menyebutkan kata pajak, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu pertama kali ketika orang menyebut pajak? Bapak, kewajiban, boleh. Ada lagi? Ada? Gitu kah? Gimana? Oh, gayus. Oh, gayus ya. 15 tahun yang lalu itu ya. Udah cerita lama. Ada lagi? Pendapatan negara, betul, Bu, Pak. Dari kita untuk kita, betul ya, dari kantong kita untuk kita ya, untuk pembangunan kita. Oke, ada lagi yang pojok sana? Ada, Bapak Ibu? Enggak ada? Yang pojok sana, oh. Yang pojok sini, kanan? Ada? Ada ya, oke. Jadi memang semua berkaitan ya. Bahkan tadi jawabannya gayus ya, itu gayus sudah cerita lama sebenarnya, tapi oke lah. Itu berkaitan, dan tadi ada penerimaan negara, ada pendapatan negara, oke, itu semua berkaitan. Jadi Bapak Ibu, saya pengen mengklarifikasi gayus dulu. Jadi kalau gayus, oh ya, nah ini gayus, nggak mirip saya kan? Saya udah potong rambut loh ini. Pekan kemarin juga ada yang jawab itu gayus gitu, mirip saya. Saya kemarin agak gondrong, agak kacamata. Sekarang udah klimis masih. Oke Bapak Ibu, gayus itu cerita lama kita, 15 tahun yang lalu, ya. 2000, ada yang ingat 2000 berapa? 2008. Dan dia bermain sendiri, ya. Jadi secara sistem kita pada waktu itu masih awal pembangunan sistem kita, ya. Modernisasi kita lakukan di 2007, terus meledaklah kasus ini 2008, dan dia bermain sendiri Bapak Ibu. Jadi secara sistem sebenarnya kalau gayus ini kalau di kita itu dulu itu masuk ke
penelaah keberatan. Dia bermain di pengadilan, di luar sistem, ya. Jadi emang dia deal-dealnya di pengadilan. Nah, itu meledak. Nah itulah. Jadi Gayus itu cerita lama ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin untuk kita lupakan, ya. Kita lupakan, ya. Hah? Apa? Oh masih terngiang, oh gitu ya. Jangan Gayus terngiangnya. Terngiangnya jalan bagus gitu Bu. Ya kan, anak-anak bisa sekolah gratis, itu kan dari pajak semua. Ibu dapat kenaikan gaji, itu kan dari pajak kan. Ya. Tadi Pak Topik sudah sampaikan bahwa Rp1.000, 1 juta uang pajak itu, ya alokasinya nih terbesar adalah pelayanan umum, termasuk gaji-gaji kita Bapak Ibu, ya kan. Jadi 1 jutanya 300.000-nya itu adalah untuk gaji kita diantaranya. Nah, ini pentingnya pajak. Tadi disampaikan sama Pak Inspektur, pembangunan itu ya dari pajak mayoritasnya, benar. Kita bayangkan kalau kita di penerimaan pajak kita nggak ada lah gitu ya, bangkrut kita Bapak Ibu. Kita bangkrut, kita nggak ada pembangunan, Bapak Ibu nggak digaji nanti. Pengen nggak digaji? Nggak pengen kan? Jadi inilah pentingnya pajak bagi penyelenggara negara, ya. Ini ada beberapa nih, ada pelayanan umum, ya, ada fisik juga, infrastruktur, kesehatan. Tahun lalu kita porsi terbesar adalah kesehatan karena penanganan COVID ya. Nah, karena pentingnya Bapak Ibu pajak itu, ya, maka harus dijaga nih, ya, harus dijaga nih orang-orang pajak, ya, SDM pajak, ya. Terus kemudian kantor pajak, sehingga nanti tidak muncul tadi GT-GT itu, Gayus-Gayus itu nggak muncul lagi gitu ya. Itu oknum-oknum saja gitu ya. Makanya perlu dijaga. Nah, gimana menjaganya? Salah satunya adalah seperti di dalam termaktub dalam prioritas kerja pemerintah kita sekarang, yaitu di sini ada poin reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasinya ini adalah salah satu aplikasinya adalah ZIWBM dan WBK. Ya, itu satu bagian terkecil daripada sebuah agenda besar untuk mereformasi birokrasi, termasuk diantaranya kita semua di PNS gitu ya. Nah, kita di Kementerian Keuangan kebetulan arahan dari yang menteri kita bahwa kita harus berpredikat WBK dan WBBM. Karena ini masalah kepercayaan Bapak Ibu, ya. Kalau kita bahas lagi Gayus itu kan luar biasa itu, kepercayaan masyarakat tuh ke kita tuh luar biasa. Bahkan saya sendiri sampai malu gitu, sampai malu ketika ditanya orang mana, orang pajak, kenal sama Gayus berarti, gitu, sampai seperti itu gitu. Nah ini pelan-pelan pengen kita rubah paradigma itu. Nah kita akan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Nah salah satunya adalah program WBK ini. Ya, jadi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengawal penerimaan kita di negara yang 80 tadi Pak Topik bilang berapa persen? Ada yang tahu nggak detailnya? Berapa persen tadi penerimaan negara kita dari pajak APBN kita? Porsinya berapa persen? Kalau ada yang bisa menebak secara tepat, saya kasih door prize nih. Mobil. Saya kasih door prize. Ada nggak door prize-nya? Ada, tuh. Ayo, tadi ada di slide tadi. Iya, tadi 80. Cuman kalau ada yang bisa menebak tepat gitu, berapa? 80 berapa gitu? Ada? 86 belum, 85 belum. Ada? 80 belum. Ada? Ayo, tunjuk tangan. Ibu di pojok kanan. Lagi mikir-mikir deh. 82% Bapak Ibu. 82%. Jadi kalau kita bayangin kita punya 1.800.000-nya itu dari pajak. Gitu ya. Ya itu makanya pentingnya. Nah itulah kita pengen menjaga trust kepercayaan masyarakat ini kepada kita. Bahwa kita mengelola 80% penerimaan negara itu adalah untuk kembali kepada Bapak Ibu sekalian dalam bentuk apapun, dalam bentuk infrastruktur, ya, dalam bentuk
peningkatan kesejahteraan, kesehatan, kenaikan gaji gitu ya. Gitu. Nah, makanya ini adalah arahan dari kita bahwa kita di Kementerian Keuangan utamanya di kantor dan pajak ya, kita akan berusaha untuk meraih status WBK dan WBBM ini. Dan tentunya itu juga ini ya Bapak Ibu, ada urun rembuk dari Bapak Ibu, ada porsi Bapak Ibu untuk mengawasi kita. Gitu ya, Bapak Ibu mengawasi kita, melaporkan kalau memang ada ya sesuatu yang tidak berkenan, atau melaporkan kalau memang ada pegawai pajak yang masih meminta kepada Bapak Ibu, gitu ya, masih menerima gratifikasi, melaporkan. Kita ada sistemnya di kita sini, ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini adalah singkatan. Nah ini tadi disebutkan bahwa ZI itu zona integritas itu adalah pencegahan korupsi, dua poin ini, dan kualitas layanan publik. Pencegahan korupsi itu WBK, ya kita sudah meraihnya di tahun 2020 kemarin, ya alhamdulillah kita sudah meraih ini dan prosesnya panjang Bapak Ibu, ya. Jadi kita itu dinilai, dipantau itu 2 tahun berjalan, gitu ya, 2 tahun. Kalau kita nggak berhasil di situ, kita nggak lulus, kita ngulang lagi gitu, 2 tahun lagi berjalan. Nah itulah sedemikian ketatnya proses penilaian dari status ZI, WBK dan WBM ini, dan untuk itu kami di sini mensosialisasikan juga memohon doa dukungan dari Bapak Ibu bahwa nanti kita bisa meraih status WBBM. Ya. Nah, fokusnya apa? Nah, ini fokus ZI, integritas. Ini pertama nih. Integritas yang pertama, termasuk tadi kita sudah bebas KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, terus yang kedua ini WBM. Kita sudah keluar. Jadi setelah kita selesai dengan kita, ya, bebas dari korupsi, bebas dari KKN, kita akan keluar memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu yang salah satu stakeholder kita. Ya, kita memberikan pelayanan publik, ya, sehingga mendorong kepuasan penerimaan layanan. Dan selain itu, fokusnya adalah kapabilitas. Jadi selain kita melayani, kita juga mengupgrade diri kita nih, SDM kita. Makanya kita setiap pegawai itu ada namanya e-learning gitu ya. Kita selalu mengupgrade kapasitas kita sebagai fiskus, sebagai pajak ya, pegawai pajak. Dan juga kinerjanya juga, ya, sama seperti Bapak Ibu, kita ada NKO, DKO segala macam. Itu kita diukur diukur kinerja kita. Oke. Nah ini WBK ya, ini ada poin-poinnya, perubahannya, dan alhamdulillah kita sudah selesai di sini. Ya, kita sudah meraih, ya. Terus WBM, nah tadi kualitas pelayanan publik. Kita pengen dalam proses memberikan pelayanan prima ini kita pengen tampil humanis, tampil. Jadi orang kalau ditanya pajak itu takut loh Ibu, ya kan? Ya enggak? Tadi ada yang jawab tadi, kutipan segala macam. Iya, itu emang real. Jadi kalau mohon izin Pak Inspektur, di Pemda itu kita nggak dikenal. Tadi Pak Inspektur pun salah menyebut. Kita bukan KPPN Pak, KPP. Kalau KPPN itu memang yang memberikan uang, itu yang dikenal Bapak Ibu. Tapi pajak yang ngutip di akhir itu nggak dikenal. Nah kita nggak pengen seperti itu, kita pengen tampil bahwa ya kita pelayanan yang kita unggulkan. Kita memberikan kepuasan lain kepada Bapak Ibu, ya, apa yang dibutuhkan kita berikan. Nah, kita pengen tampil itu, makanya kita pengen juga dekat kepada Bapak Ibu. Tadi kita punya aplikasi unggulan namanya Salem. Salem kalau bahasa Acehnya salam ya. Tapi itu akronim Bapak Ibu yang kita adopt menjadi sebuah aplikasi. Salem, S-nya tuh selalu, A ada, L layanan, U untuk dulu ya, LE selalu ada layanan, efektif dan efisien, U untuk, M masyarakat. Jadi kita itu motonya itu karena kita pengen dekat ya. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan ada di Google, di Play Store, di Google juga ada download. Nah itu kita ada. Tadi kita sudah ada medsos, ya, kita sini Bapak Ibu, ya, di Facebook, di Twitter, di IG,
Dan kita juga punya layanan langsung WhatsApp, kita bisa langsung. Ya. Ngomong-ngomong, ada yang udah memfollow medsos kita? Ada Bapak Ibu? Ada? Cuci tangan. Mau saya kasih hadiah nih? Ada? Ada? Oh, Ibu Bapak tadi. Kasihlah dua-duanya lah. Jadi kita punya medsos, mohon izin untuk bisa memfollow Bapak Ibu. Ya, jadi ini semua informasi kita berikan di situ. Ya, kita punya YouTube. Jadi nanti rekaman, nah kita lagi direkam nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau secara ini masih pengen ngulang lagi, masuk ke YouTube kita, putar ulang ini rekamannya. Jadi Bapak Ibu nggak ketinggalan kan gitu ya. Nah, dan juga kita nggak ini Bapak Ibu, kayak kemarin kita hari pajak kita membagi-bagi hadiah door prize. Siapa tahu dengan memfollow gitu kan, ada apa? Ada sesuatu yang bisa Ibu dapatkan gitu ya. Selain informasi, selain layanan, ya kita juga kadang suka memberikan hadiah atau itu. Nah ini Bapak Ibu ya, kita di tempat kita di parkir kita sudah mencanangkan bahwa kita sudah bersiap. Tadi video juga menyampaikan sudah bersiap untuk mencapai atau meraih status ZIWBBM. Kita mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu. Nah ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, langkah-langkah untuk membangun ZI, komitmen. Dari tadi di awal kita acara ada public campaign dari Direktur dan Jenderal Pajak Pak Suryo Utomo. Itu komitmen bahwa dari top leader pimpinan kita sampai kepada di bawah ya, sampai kepada teman-teman di lapangan itu sudah komit bahwa kita sudah bebas dari korupsi, sudah akan memberikan layanan prima kepada Bapak Ibu sebagai stakeholder. Nah, ini komitmen kita, ya. Nah terus kemudian layanan, nah itu juga gitu. Nah tadi salam, ya, medsos kita ini kan. Dan kalau Bapak Ibu segan-segan berdatanglah kemari, ya. Kita punya fungsional penyuluh yang beliau itu akan memberikan layanan kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu butuhkan terkait perpajakan? Ya, setiap hari jam kerja gitu ya. Kalaupun nggak jam kerja boleh Bapak Ibu ke WhatsApp atau ke medsos bertanya segala macam. Intinya kita pengen dekat dengan Bapak Ibu, kita pengen memberikan layanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Dan program menyentuh, ya ini poin ketiga, program menyentuh masyarakat. Ya kita juga ada selain kita tadi saya bilang kita nggak pengen jadi kenal sebagai orang yang ditakuti pajak gitu ya. Kita sebenarnya ada program-program yang sebenarnya dari sisi sosialnya kita ada. Ya, kita punya BDS, jadi program untuk UMKM, ya. Juga kita ada program sosialisasi ke kelas, ke sekolah-sekolah, gitu ya. Ya, gitu yang kita terapkan. Programnya itu masyarakat, selain daripada program rutin kita. Nah, terus kemudian juga ada MONEF, monitoring evaluasi. Jadi Bapak Ibu, status ZIWBM, WBK ini itu tidak selamanya, ya. Ya, ada kalanya kalau seandainya dia misalkan kita WBK nih ya, terus kemudian ada kejadian yang mencoreng, itu bisa jadi di drop nih Bapak Ibu status kita. Makanya sekali lagi kita masih butuh pengawalan Bapak Ibu ya, pengawalan Bapak Ibu sebagai salah satu stakeholder kita ya, untuk melaporkan apa yang terjadi di lapangan. Tadi kalau terkait dengan gratifikasi mesti ada pegawai kita yang menerima ya. Nah terus kemudian yang kelima, langkah strategis membangun ZI adalah media sosial. Kita memanfaatkan kanal-kanal media sosial untuk dekat kepada Bapak Ibu. Kita memberikan informasi, Bapak Ibu memberikan usulan, memberikan masukan kepada kami melalui kanal-kanal ini. Nah inilah medsos kita Bapak Ibu, mohon di follow. Semoga bisa mendapatkan benefit, pasti bakal banyak mendapat benefit ya, apalagi terkait dengan tusi Bapak Ibu sebagai bendahara ya. Kita di sini punya. Baik, mungkin Bapak Ibu karena terkait dengan waktu ya, saya sudah di reminder sama panitia untuk segera menyelesaikan. Terima kasih banyak atas atensinya dan mohon sekali lagi doa dan dukungan dari Bapak Ibu bahwa tahun ini ya kita di KPP Pratama Longsongwe bisa meraih status ya, ini nasional ya Bapak Ibu ya. Status zona integritas wilayah bebas, wilayah birokrasi bebas melayani. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ludwi atas apa yang disampaikan. Ya Bapak Ibu, kami ingatkan lagi bahwa kita ada sosial media dari Facebook dan juga ada Twitter dan juga ada Instagram. Dan kita sedang ada kontes IG, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengepost acara hari ini, nanti akan kita pilih dan akan mendapatkan voucher Shopee Pay. Apalagi ini lagi tanggal muda ya Bapak Ibu, biasanya langsung check out. Ya, nanti bisa ada voucher yang bisa mengurangi lah pengeluaran Bapak Ibu. Dan kemudian saya ingatkan lagi Bapak Ibu, jika udah mulai haus boleh silakan ada minuman yang ada di ujung sana. Baiklah, kita masuki acara inti kita pada hari ini, yaitu sosialisasi PMK 59 garis miring PMK 3 2022 tentang kewajiban bendahara instansi pemerintah di Kabupaten Aceh Utara. Dan juga saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa acara hari ini ada live YouTube-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sana ada kamera, boleh dadah-dadah mungkin. Nanti mungkin kalau udah waktu pulang Bapak Ibu pingin tahu acara pada hari ini, mungkin lupa atau ada yang kelewatan, boleh silakan dilihat di YouTube KPP Pratama Loksmawe. Acara hari ini kita siarkan secara live. Baiklah, kita mulai saja sosialisasi terkait PMK 59 oleh penyuluh pajak kita, Saudara Muhammad Raihan Safara. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPP Pratama Loksmawe, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah Al-Mahdi. Yang kami hormati Bapak Kepala Inspektorat, Pak Andrea Zulfa. Dan yang kami banggakan para bendahara di wilayah Aceh Utara. Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah hadir memenuhi undangan kami pada acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2022 Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Masih semangat Bapak Ibu? Ya, saya doakan semoga semua Bapak Ibu yang berada di ruangan ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, sebelumnya Kepala Kantor kami telah menyampaikan tentang seberapa pentingnya nih Bapak Ibu pajak bagi negara kita. Bapak Ibu ingat nggak berapa nih kontribusi pajak bagi pendapatan negara? Ada berapa persen Bapak Ibu? Sekitar 80%, benar. Jadi sebegitu pentingnya Bapak Ibu. Jadi pajak itu juga dialokasikan ke beberapa sektor. Pendidikan, kesehatan, gaji PNS, gaji tentara, gaji polisi. Jadi semua itu dananya dari pajak. Dan memang untuk wilayah Loksmawe, khususnya Aceh juga nih Bapak Ibu, administrasi pemerintahan itu merupakan kontribusi terbesar juga bagi perpajakan. Jadi memang kita sangat bergantung dengan administrasi perpajakan atau administrasi pemerintahan terkait penerimaan pajaknya gitu. Jadi sangat dibutuhkan nih peran Bapak Ibu semua untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Gimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 ini apa sih isinya gitu? Jadi sebenarnya PMK 59 ini isinya perubahan tentang PMK 231. Bapak Ibu sebelumnya udah tahun lalu ada datang ke acara PMK 231 ini ya? Saya melihat beberapa yang nggak asing ya Bapak ya. Jadi memang sebelumnya peraturan tentang kewajiban instansi pemerintah itu tertulis di PMK 231 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa aja kewajiban perpajakan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kewajibannya apa aja? Nah, kewajibannya ini Bapak Ibu. Kewajiban Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah di perpajakan itu adalah pendaftaran dan penghapusan NPWP yang pertama. Yang kedua, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP. Yang ketiga, ada pemotongan dan pemungutan. Yang keempat, penyetoran. Dan yang terakhir, pelaporan Bapak Ibu. Jadi, Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 ini isinya ialah kewajiban-kewajiban Bapak Ibu semua sebagai instansi pemerintah. Dan sekarang peraturan itu sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan
nomor 59 tahun 2022. Nah, pokok perubahannya apa Bapak Ibu? Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Terlalu kecil ya sepertinya. Jadi pokok perubahan yang pertamanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pemotongan atau pemungutan PPh 21, 22, 23, 4R2, 15 untuk transaksi yang dilakukan di SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Ada yang pernah menggunakan itu Bapak Ibu? Jadi sekarang kita sudah bisa bertransaksi atau melakukan pengadaan itu di e-commerce gitu Bapak Ibu. Contohnya Blibli gitu-gitu, Tokopedia, dan semacamnya. Nah itu yang melakukan pemotongan pajak adalah si e-commerce tadi, marketplace-nya. Jadi kita belanja di situ, yang motong itu e-commerce-nya. Seperti itu, marketplace-nya. Kita nggak melakukan pemotongan pajak lagi di situ. Seperti itu. Jadi perubahan yang kedua, nah yang kalau tadi kita nggak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, yang kedua kita nggak melakukan pemungutan PPN atau PPNBM juga kalau kita bertransaksi di e-commerce tadi atau SIPP. Nah SIPP itu salah satu contohnya juga toko daring namanya, LKPP. Nah website-website itu Bapak Ibu untuk melakukan pengadaan seperti itu. Jadi di kota-kota besar kayak Jakarta, para instansi pemerintah sudah menggunakan e-commerce itu untuk melakukan pengadaan pemerintah seperti itu. Dan itu pajaknya dipotong oleh si marketplace gitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini yang sering kita dengar nih, jadi kewajiban penyetoran PPN atau PPNBM itu sudah atas nama bendahara, instansi pemerintahnya, bukan atas nama rekanan lagi. Tapi kalau PPh masih ya Bapak Ibu ya, PPh masih gitu, cuma PPN aja nih yang berubah menjadi atas nama bendahara atau instansi pemerintah. Jadi sebenarnya isi perubahan PMK 59 itu cuma itu Bapak Ibu, cuma 3 itu gitu. Dan Pak Taufik juga menyampaikan dari kepala kantor kami, jika PMK 59 ini sudah berlaku mulai bulan Mei. Jadi kalau dalam perjalanannya dari bulan Mei ke Agustus, Bapak Ibu mungkin keliru melakukan penyetoran PPN atas nama si rekanan, maka silakan sampaikan ke kami, akan kami lakukan pemindah bukuan seperti itu Bapak Ibu. Pemindah bukuan ke atas nama instansi pemerintah. Gitu. Nah ini materinya nggak banyak sebenarnya Bapak Ibu, dikit aja. Jadi sebenarnya kenapa ada PMK 59 ini ada latar belakang dan tujuannya nih. Jadi sekarang pemerintah kita mendukung untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan, efisien, melalui SIPP tadi. Jadi kalau kita mengadakan pengadaan instansi pemerintah melalui marketplace itu dia lebih transparan dan efisien Bapak Ibu. Kita nggak langsung bertransaksi dengan rekanan gitu. Jadi lebih transparan gitu intinya. Dan tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum nih dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, memberikan kemudahan, mendukung gerakan nasional non tunai. Jadi kedepannya nih Bapak Ibu kita udah nggak bertransaksi dengan uang cash lagi. Jadi ini merupakan sarana kita untuk memulai gerakan nasional non tunai gitu. Jadi bertransaksi itu dengan e-commerce kita kedepannya Bapak Ibu. Seru ya Bapak Ibu, kita bertransaksi nggak dengan uang cash lagi. Nah ini juga nih pokok pengaturan di PMK 59. Jadi di PMK 59 itu kita ingat ya Bapak Ibu, kalau kita bertransaksi di e-commerce tadi, kita nggak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak lagi, sudah dilakukan oleh si marketplace. Dan yang kedua, sudah ada yang namanya kartu kredit pemerintah gitu. Di PMK 59 ini, transaksi dengan kartu kredit pemerintah. Nah ini nih sistematika PMK 59. Ini isi PMK 59 itu apa? Isinya judul, pasal 1, pasal 2. Nah pasal 1 ini isinya perubahan-perubahan dari PMK 231 tadi. Nih, ada PPh 4E2, 15, 21, 22, 23. Nah jadi isi PMK 59 ini adalah perubahan dari PMK 231 terkait PPh ini. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang kedua, tanggal pemberlakuan PMK. Tanggal berapa Bapak Ibu tadi? Bulan Mei. Ya, tanggal 1 bulan Mei. Ini sudah berlaku gitu PMK 59 ini. Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan silakan angkat tangannya gitu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kita ini adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu terbagi 3. Instansi pemerintah pusat,
instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa. Kalau kita, Bapak Ibu semua instansi pemerintah daerah, benar. Jadi instansi pemerintah itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Gitu. Sampai sini masih aman ya Bapak Ibu ya? Nah, kita ulang nih kewajiban yang pertama. Tadi yang saya sampaikan apa Ibu? Kewajiban yang pertama, melakukan pendaftaran. Gitu. Jadi output dari pendaftaran ini adalah apa? NPWP. Bapak Ibu udah punya semua NPWP-nya ya. Jadi waktu tahun 2019 itu kalau nggak salah, NPWP instansi pemerintah itu diterbitkan secara jabatan gitu. Jadi Bapak Ibu diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP gitu ya. Terus Bapak Ibu melakukan perubahan data, datang ke KPP untuk melakukan perubahan data gitu. Ingat Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ada bendahara baru nih kebanyakan. Jadi 2019 tuh gitu tuh, kami ngirim NPWP, terus Bapak Ibu datang ke KPP untuk melakukan perubahan data gitu, pemutakhiran data. Kalau kewajiban pertama sudah dipenuhi nih terkait pendaftaran NPWP, selanjutnya apa gitu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pengukuhan PKP. Nah, pengukuhan PKP ini dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang melebihi 4,8 M. Tapi saya rasa di wilayah kita nggak ada nih Bapak Ibu. Pengukuhan PKP nggak ada. Kita nggak melakukan penyerahan atau penjualan BKP JKP gitu Bapak Ibu ya. Kalaupun ada mungkin nggak melebihi 4,8 M gitu. Setelah pengukuhan PKP ada yang namanya permohonan lain nih. Jadi apabila terjadi perubahan pimpinan dan segala macamnya, perubahan alamat, Bapak Ibu tuh bisa atau harus tuh melakukan perubahan data ke KPP. Bapak Ibu harus update datanya KPP. Karena itu penting untuk kebutuhan administrasi, kirim surat dan segala macamnya. Jadi data Bapak Ibu semua harus diupdate secara berkala. Jika terjadi perubahan, laporkan ke KPP gitu. Nah, yang kedua ada penghapusan NPWP. Apabila tidak lagi beroperasi instansi pemerintahnya, silakan dilakukan penghapusan NPWP. Pembubaran, tidak mendapat alokasi anggaran gitu. Silakan dilakukan permohonan penghapusan NPWP. Nah, setelah pengukuhan PKP ini yang paling penting nih. Ini yang paling agak tricky nih Bapak Ibu perlu melakukan pemotongan atau pemungutan PPH. PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 22, pasal 15, pasal 23, pasal 21, 26 gitu. Ada yang udah tahu ya? Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu melakukan pemotongan tapi tidak memberikan bukti potongnya ke rekanan gitu. Dan itu berdampak ke SPT tahunannya mereka apabila nanti mereka melaporkan SPT tahunannya gitu. Jadi setelah Bapak Ibu potong, Bapak Ibu silakan untuk terbitkan bukti potong di mana? Di EBUPOT. Di aplikasi EBUPOT nanti itu Bapak Ibu, yang akan dijelaskan di sesi berikutnya. Jadi dia saling terkait. Setelah melakukan pemotongan, ada bukti potong, silahkan berikan ke rekanan gitu, karena mereka nanti bakal perlu juga Bapak Ibu, untuk kepentingan pelaporan SPT tahunan gitu. Nah ini ada perubahan di PPH 4 ayat 2. Bapak Ibu ingat nggak 4 ayat 2 ini biasanya transaksinya apa aja gitu? Usaha jasa konstruksi, benar. Sewa tanah, beli tanah. Nah itu dia 4 ayat 2 tuh. Jadi segala macam transaksi 4 ayat 2 lagi yang dilakukan di SIPP tadi nggak perlu dilakukan pemotongan. Cuma ini saja perubahannya Ibu. Untuk 4 ayat 2. Yang lainnya masih sama. Tuh persewaan tanah, transaksi 4 ayat 2 ini Bapak Ibu. Persewaan tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, hadiah undian, dan pembelian barang dengan WP, peredaran bruto tertentu. Oh ya ini satu lagi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu nih bertransaksi dengan rekanan, dia memberikan surat keterangan PP23. Nah Bapak Ibu nggak melakukan pemotongan dengan tarif 4 ayat 2, tapi lakukan pemotongan dengan tarif 0,5%. Udah pernah dapat Bapak Ibu transaksi dengan rekanan, dia ngasih surat keterangan gitu. Saya adalah wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 M gitu. Nah jika memang ada yang memberikan itu, nggak harus Bapak Ibu potong dengan tarif 4 ayat 2, tapi potong dengan tarif 0,5% gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini dia.
Nah, apa saja nih yang tidak dilakukan pemotongan 4 ayat 2? Nah, apabila Bapak Ibu melakukan pengadaan tanah dengan nilai pengalihan tanah itu kurang dari 60 juta gitu, Bapak Ibu nggak melakukan pemotongan 4 ayat 2 gitu. Ini penting nih Bapak Ibu, karena masih terjadi gitu. Wajib pajak yang pengalihan tanah di bawah 60 juta masih dilakukan pemotongan yang 2,5% itu Bapak Ibu. Yang kedua, yang tadi nih, apabila Bapak Ibu bertransaksi di e-commerce tadi, tidak dilakukan pemotongan. Untuk 4E2 mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Usaha jasa konstruksi. Ini kadang dia ada di PPh 23 ya, jasa konstruksi gitu. Ya kan? Bapak Ibu mungkin tahu perbedaannya gitu. Nah, 4E2 ini yang dilakukan oleh usaha jasa konstruksi Bapak Ibu. Rekanan yang merupakan usaha jasa konstruksi gitu. Sedangkan untuk PPh 23 dia bukan usaha jasa konstruksi gitu. Itu PPh 23. Perbedaannya dengan 4 ayat 2. Penekanannya di usaha jasa konstruksi. Sedangkan di PPh 23 untuk jasa konstruksi saja gitu. Itu perbedaannya. Ini tarifnya beda-beda Bapak Ibu. Kalau PPh 23 tarifnya berapa? 2 sama 15%. 4 ayat 2 kan beda tarifnya gitu. Nah, jadi walaupun pekerjaannya sama-sama konstruksi tapi harus bisa dibedakan. Yang satu usaha jasa konstruksi biasanya yang punya sertifikasi tuh. Nah, itu termasuk usaha jasa konstruksi. Gitu Bapak Ibu, perbedaannya. Nah, ini dia nih. Usaha jasa konstruksi di PPh 4 ayat 2. Oh iya, di perbedaan tarif juga nih Bapak Ibu, ada perubahan tarif melalui peraturan PP nomor 9 kalau saya nggak salah tuh, yang berlaku 21 Februari. Jadi usaha konstruksi itu udah berubah tarifnya gitu. Di sini di sebelah kanan ini. Untuk pekerjaan konstruksi dibedakan berdasarkan kualifikasinya nih. Sudah segini tarifnya sekarang Bapak Ibu, udah berubah nih sejak 21 Februari. Tarifnya sudah berubah gitu. 1,75 untuk pekerjaan konstruksinya. Beda-beda kan? Nah, ini perubahannya di sini Bapak Ibu. Jangan salah potong gitu. Karena benar Pak, ini tarif yang baru gitu. Karena tarifnya jadi semakin kecil nih, nanti merugikan bagi rekanan gitu Pak. Tarifnya sudah berubah jadi yang seperti ini. Tergantung pekerjaannya atau jasa konsultasi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi gitu. Ini dia tarif yang barunya. Yang kemudian pasal 15, ada yang pernah dengar pasal 15 Bapak Ibu? Pasal 15 ini terkait dengan jasa pelayaran dan penerbangan. Mungkin Bapak Ibu nggak melakukan transaksi ini gitu. Jasa pelayaran dan penerbangan gitu. Tuh, WP pelayaran, WP penerbangan gitu. Ada Pak, yang berhubungan dengan, instansinya berhubungan dengan pelayaran atau penerbangan, ada juga Pak. Nah, mungkin yang paling sering ini Bapak Ibu, PPh pasal 21 terkait transaksi dengan wajib pajak orang pribadi gitu ya, atau dengan gaji-gaji teman-teman pegawai gitu, honorer segala macam. Perbedaannya apa nih dengan peraturan sebelumnya? Yang pertama, Bapak Ibu harus ingat juga nih yang seperti yang saya katakan di PPh 4 ayat 2. Kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan rekanan orang pribadi, dia orang pribadi nih rekanan kita. Dia menyerahkan surat keterangan tadi juga, surat keterangan PP 23 itu. Bapak Ibu selalu potong dengan tarif 0,5%. Jangan potong dengan tarif yang 5% atau tarif PPh 21 itu, jangan. Kalau dia menyerahkan surat keterangan itu, PP 23 potong dengan tarif 0,5% gitu. Jadi ada ketentuan seperti itu Bapak Ibu. Jadi WP itu nggak selalu dipotong dengan tarif normal. Kalau dia punya surat keterangan, dia punya SKB gitu, surat keterangan bebas. Kalau untuk surat keterangan bebas bahkan dia tidak dilakukan pemotongan gitu. Seperti itu. Jadi kalau bertransaksi dengan WP, Pak saya punya SKB nih, atau saya punya surat keterangan, gitu dia bilang. Dengan ditunjukkannya suratnya itu, kalau Bapak nggak yakin bisa konfirmasi ke KPP dulu gitu. Jadi intinya nggak selamanya dipotong dengan tarif normal gitu. Jadi ada wajib pajak yang mungkin punya SKB atau surat keterangan PP 23 tadi gitu. Nah yang huruf C-nya ini sama juga, yang transaksi dengan e-commerce tadi, tidak dilakukan pemotongan pemungutan.
Nah, jadi ini PPh 21 ini ada yang transaksi dengan, maksudnya pemotongan dengan PNS, pemotongan dengan honorer, pemotongan dengan usaha gitu. Jadi mungkin untuk perhitungan PPh 21 ini agak-agak tricky Bapak Ibu ya. Kadang kita mungkin salah tarif atau salah perhitungan gitu. Nah, nanti dengan aplikasi EbuPot perhitungannya itu sudah semakin mudah Bapak Ibu. Ada template-nya gitu untuk kita melakukan pemotongan melalui pemotongan PPh 21 ini gitu. Di aplikasi EbuPot Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi gimana cara ngitungnya. Karena Bapak Ibu tinggal milih nanti si wajib pajak ini yang akan dilakukan pemotongan, dia termasuk kategori yang mana gitu. Tinggal pilih aja, Bapak Ibu nggak perlu menentukan sendiri. Jadi tarifnya udah ada, PTKP yang sudah ada di aplikasi EbuPot itu. Jadi semacam itulah Bapak Ibu. Jadi emang sangat penting nanti aplikasi EbuPot itu. Udah ada template perhitungannya di aplikasi EbuPot. Kayak gitu. Jadi ini sebagai acuannya. Jadi PNS itu ada yang pekerjaannya teratur, gajinya tetap gitu. Banyak kategori-kategorinya dan itu sudah diakomodir di aplikasi EbuPot gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau PPh 21 nih nggak punya NPWP isi rekanannya, tarifnya naik 20% gitu. Tuh, jadi misalnya rekanan Bapak Ibu nggak mau menyerahkan NPWP, maka pajaknya naik 20%. Seperti itu. Biasa gitu Bapak Ibu ya, si rekanan nggak mau nyerahin NPWP-nya gitu ya. Karena mungkin khawatir takut dikenakan pajak berganda, katanya gitu sih. Kalau semakin kalau misalnya mereka serahkan NPWP-nya, mereka nggak dipotong tarif yang lebih besar, yaitu 120% gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bendahara juga punya kewajiban nih untuk melakukan penerbitan bukti potong 1721A2 sebagai sarana pelaporan SPT para pegawai Bapak Ibu nanti di Satkernya gitu. Paling lambat 31 Januari. Dan ini juga sudah diakomodir nih Bapak Ibu di EbuPot. Jadi sangat mudah, EbuPot itu benar-benar memudahkan kita dalam memenuhi kewajiban-kewajiban PPh 21 ini gitu. Dan tadi selain PPh 21 ada 4 ayat 2, ada 15, ada PPN, segala macam itu di EbuPot sudah digabung jadi satu gitu Bapak Ibu. Namanya unifikasi. Nah, jadi semakin mudah kalau Bapak Ibu belajar EbuPot itu gitu. Yang paling sering ini Bapak Ibu, PPh pasal 22 yang Bapak Ibu sering lakukan transaksi ya. Pengadaan barang oleh instansi pemerintah gitu. Yang paling sering dilakukan pemungutan, tarifnya 1,5% benar. Jadi perbedaannya apa dengan PMK 231? Ini ada beberapa poin nih Bapak Ibu, ada 5 poin ya. Nah, kalau dilakukan pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, nggak dilakukan pemungutan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah punya kartu kredit pemerintah gitu? Belum ada ya? Ya kayaknya belum nyampe ke sini ya, Bro Bambang. Belum ada Pak, kartu kredit pemerintah gitu. Setahu saya terakhir tuh pemerintah pusat yang pakai itu, kartu kredit pemerintah ini. Yang huruf D-nya pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS. Jadi beli barang dengan dana BOS itu tidak dilakukan lagi pemungutan PPh 22. Itu biasanya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ada yang hadir perwakilannya? Yang huruf F, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang saya bilang tadi. Jadi setiap transaksi PPh itu kalau seandainya si WP itu punya surat keterangan, jangan dipotong berdasarkan tarif PPh normalnya yang 1,5% itu Bapak Ibu. Tapi 0,5% ya kalau surat keterangan itu. Surat keterangan PP 23 namanya. Nah, ada juga nih yang huruf G yang saya bilang, selain ada surat keterangan, ada juga yang namanya SKB. Belum pernah ada Bapak Ibu ya, rekanan yang ngasih surat itu, belum pernah ada Bapak. Belum ya? Yang huruf H-nya ya sama. Kalau transaksi dengan e-commerce tadi, SIPP tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan, seperti itu. Nah, apa aja sih Bapak Ibu yang tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh 22? Ini dia. Ini sering jadi pertanyaan juga nih, untuk transaksi berapa sih Pak yang dilakukan pemungutan PPh 22 gitu kan? Sering jadi pertanyaan nih. Jadi untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta gitu, tidak termasuk PPN-nya dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah gitu. Jadi kalau masih 2 juta,
nggak dilakukan pemungutan gitu Bapak Ibu. Jadi dia nggak dilakukan pemungutan PPh 22. Ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 2 juta gitu ya Bapak Ibu biasanya. Tapi ini 2 juta yang benarnya. Jadi kalau transaksi Bapak Ibu masih 2 juta, itu tidak dilakukan pemungutan gitu. Kalau udah 2 juta 10.000, ya itu dilakukan pemungutan gitu Bapak Ibu. Nah yang kedua nih, pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah juga yang tadi kita bahas. Pembelian BBM, BBG, Pelumas ini nggak dilakukan pemungutan PPh 22. Ini pengecualian untuk pemungutan PPh 22. Mungkin bisa difoto atau ntar kami share slide-nya Bapak Ibu. Ini berlaku juga nih yang kenaikan itu tadi. Kalau misalnya PPh 21 naik berapa tadi? 20% ya? Nah kalau PPh 22 kalau nggak ada NPWP naik juga nih Bapak Ibu tarifnya. Jadi kalau si rekanan kita nggak ngasih NPWP, ya Bapak Ibu potong dengan tarif 3%. Gitu. Bukan nggak dipotong, tapi malah ditambah. Tarifnya jadi lebih besar gitu, 3% gitu. Nah ini sama juga nih. Kalau punya surat keterangan nggak dipungut PPh 22. Kalau punya SKB juga begitu gitu. Ini PPh 23. Transaksi PPh 23 apa aja Bapak Ibu? Ya, bunga, dividen, royalti, sewa, jasa gitu. Jasa, biasanya sering jasa nih di PPh 23. Tarifnya 2% gitu. Jasa apapun itu yang bukan 4E2 merupakan PPh pasal 23 gitu. Jasa. Kalau sewa? Sewa mobil gitu. Itu sewa tanah Pak yang 4E2. Sewa tanah bangunan 4E2. Nah benar, kalau sewa selain tanah dan bangunan dia termasuk PPh 23, tarifnya 2% tadi gitu. Bunga, dividen, royalti, sewa, jasa, nah itu adalah PPh 23 gitu. Kecuali sewa tanah itu udah masuk 4E2, tarifnya beda. Nah itu kan bunga, royalti, hadiah, sewa, nah sama jasa ini. Kalau jasanya diserahkan oleh orang pribadi, itu kita potong PPh berapa tuh Pak? Kalau jasanya diserahkan oleh orang pribadi gitu. Yang mengerjakan orang pribadi, bukan usaha gitu dia mereka Pak. Kita bertransaksi, jasa servis AC misalnya, orang pribadi gitu. Itu PPh gitu Pak. Semua sekarang udah pakai perusahaan Pak ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya yang memberikan itu orang pribadi yang bukan usaha tapi dia punya NPWP. Nah itu termasuk transaksi PPh 21, orang pribadi dia hitungannya. Tapi kalau dia adalah usaha gitu NPWP-nya maka dia termasuk PPh 23 gitu. Nggak apa-apa kita bertransaksi dengan yang bukan usaha tapi dia punya NPWP, orang pribadi gitu. Servis AC kayak saya bilang tadi gitu. Itu nggak apa-apa gitu Pak. Nah ini merupakan transaksi-transaksi yang tidak dilakukan pemotongan PPh 23. Mirip-mirip gitu Bapak. Kalau yang nggak kita lakukan pemotongan itu, yang menyerahkan surat keterangan, yang yang menyerahkan juga SKB gitu. Terus juga yang melakukan transaksi di e-commerce, sama-sama semua nih sebenarnya. PPh 15, 21, 22, 23, mirip-mirip gitu. Ini saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah melakukan pemotongan pajak, silakan buat bukti potongnya. Di mana bikinnya di aplikasi e-Bupot gitu. Supaya bisa dipertanggungjawabkan gitu Bapak Ibu. Nah kalau tadi kita udah bahas PPh, kita lanjut ke PPN nih. Ke PPN. Jadi sebenarnya setiap transaksi itu ada PPh dan ada PPN-nya. Jadi mereka itu ya saling melengkapi bisa dibilang gitu Bapak. Jadi ada transaksi, setiap transaksi itu ada PPh, ada PPN gitu. Cuma untuk transaksi-transaksi tertentu tidak dilakukan pemungutan PPN gitu. Cuma ada PPh-nya doang gitu untuk transaksi-transaksi tertentu. Ada pengecualian pemungutan PPN di situ. Tarif PPN sekarang 11%. Nah, sudah naik sejak bulan April ya kemarin ya. Jadi kalau tadi di PPh kita tetap potong dan store atas nama
rekanan gitu. Kalau di PPN kita store atas nama instansi pemerintah. Cuma itu bedanya, Pak. Di PPN kita lakukan seperti itu gitu. Dan ada penambahan pengecualian nih, penambahan pengecualian pemungutannya. Ini dia nih. Cuma dikit, jadi kalau transaksi dengan kartu kredit tidak melakukan pemungutan PPN gitu. Transaksi di e-commerce gitu juga Pak, sama gitu. Dan saya ingatkan sekali lagi juga Pak, jadi kewajiban PPh pasal 21 dan PPh dan PPN semua ini sudah digabung jadi satu nih tadi di aplikasi EbuPot, aplikasi EbuPot unifikasi itu. Jadi nggak terpisah-pisah lagi dia, udah jadi satu, SPT unifikasi namanya. Jadi cuma sekali aja ngelapor, sudah tergabung di unifikasi tadi gitu. Nah ini kewajiban PPN. Kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi dengan wajib pajak gitu, rekanan gitu, Bapak Ibu seharusnya terima faktur apabila ada pemungutan PPN-nya. Jadi wajib pajak itu wajib menerbitkan faktur. Oh ya, instansi pemerintah diwajibkan juga bertransaksi dengan PKP gitu. Karena hanya PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Gitu. Kalau dia bukan PKP, dia nggak bisa menerbitkan faktur pajak. Tapi mungkin karena keterbatasan tertentu Pak ya, jadi kita nggak bisa untuk memilih rekanan yang PKP gitu. Tapi diusahakan gimana sebisa mungkin untuk bertransaksi dengan PKP. Karena memang setiap anggaran kita itu sudah dianggarkan ada PPN-nya gitu Pak. Jadi setiap transaksi kita udah dianggarkan ada PPN-nya. Dan PPN itu bisa kita pungut dengan rekanan yang merupakan PKP gitu. Jadi setiap transaksi kita sebisa mungkin dilakukan dengan PKP. Karena PKP tadilah yang bisa menerbitkan faktur pajak gitu. Gini dia. PKP rekanan menyerahkan faktur ke kita, sekalian menyerahkan tagihan gitu. Jadi kita terima bukan tagihan aja, tapi ada faktur pajaknya gitu. Dan bukan kita yang menerbitkan faktur pajak Pak, si rekanan yang menerbitkan. Karena kemarin ada instansi pemerintah yang nanya gimana cara bikin faktur gitu. Kalau sebenarnya yang menerbitkan si rekanan kita gitu Pak. Nah setelah kita menerima tagihan, kita lakukan pembayaran ke si PKP yang sudah termasuk PPN dan PPh-nya. Gitu alurnya Pak. Rekanan menyerahkan faktur dan tagihan, kita bayar sudah termasuk dengan PPN dan PPh-nya gitu. Nah ini adalah pengecualian dilakukan pemungutan PPN. Jadi untuk transaksi-transaksi ini nih nggak dilakukan pemungutan PPN. Sama juga dengan PPh 22. Berapa tadi Pak? 2 juta ya. Nah untuk transaksi di bawah 2 juta, kalau PPh 22 itu tidak dipungut, kalau PPN ini mereka store sendiri nih Pak si rekanannya. Jadi untuk yang transaksi di bawah 2 juta kita nggak pungut, tapi mereka store sendiri gitu. Kalau PPh 22 memang nggak terutang gitu. Tapi kalau PPN, kalau masih di bawah 2 juta kita nggak pungut dan mereka store sendiri pajaknya gitu. Nah sama juga ini Pak, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah gitu-gitu. Pengecualian dilakukan pemungutan PPN seperti itu. Nah, tadi kewajiban untuk melakukan pemotongan. Setelah kita potong, kita berikan bukti potong, kewajiban selanjutnya store pajaknya gitu. Ada jangka-jangka waktunya nih Pak, kapan kita melakukan penyetoran pajak gitu. Nggak bisa di tengah tahun doang gitu, atau kita kumpulin di akhir tahun gitu, sebenarnya nggak kayak gitu deh Pak. Ada jangka-jangka waktunya gitu. Untuk pemerintah pusat dan daerah ini Pak, untuk mekanisme UP kita store itu maksimal 7 hari setelah pembayaran transaksi itu gitu. Untuk mekanisme LS di hari yang sama dengan pembayaran kita lakukan penyetorannya gitu Pak. Kalau batas pelaporannya di sini Pak, untuk setiap bulan tanggal 20 bulan berikutnya itu kita wajib untuk melapor SPT gitu. Biasa juga yang instansi pemerintah tahu mungkin lapor SPT setiap kapan Pak? Setahun sekali mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya enggak Pak, untuk SPT masa PPh 21 gitu. Dia sebulan sekali dia gitu. Kalau ada transaksi dia itu Pak, tanggal 20 bulan berikutnya gitu. Enggak Pak, untuk transaksi instansi pemerintah tetap kita wajib lapor setiap sebulan sekali gitu. Itu mungkin ya. Nah, ini juga Pak, untuk PPh dan PPN put gitu. Tanggal 20 bulan berikutnya gitu. Jadi setiap bulan itu melalui EbuPot nanti, jadi mudah dia Pak.
ngelapor SPT-nya. Nah ini studi kasus saja Pak. Instansi pemerintah Aceh, PPN dari Tuan Bintang. Bagaimana pemotongan atau pemungutan PPh-nya? Nah ini PPh kenapa 4 ayat 2 Pak? Karena si Tuan Bintang ini menyerahkan surat keterangan PP 23 tadi tuh. Gitu. Jadi biasanya seharusnya Bapak potong yang PPh 22 nih kan, karena Bapak beli ATK gitu. Potong yang 1,5 gitu biasa. Tapi si Tuan Bintang ini menyerahkan ini surat keterangan gitu. Maka dipotongnya 4 ayat 2, tarifnya 0,5% gitu. Kalau Tuan Bintang nggak menyerahkan surat keterangan, ya PPh 22 langsung aja gitu. Gitu Pak. Nah ini juga instansi pemerintah U memesan jasa perbaikan. Ini transaksi di marketplace gitu. Maka nggak dilakukan pemotongan gitu. Gitu. Mungkin nanti akan segera kita belanja di marketplace Bapak Ibu ya. Mungkin itu saat ini belum gitu ya. Tapi mungkin segera gitu. Nah ini sama juga transaksi di marketplace juga gitu, di SIPP. Maka dikecualikan dari pemungutan PPh 22 gitu. Nah kalau ini apa nih? Instansi pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengelolaan limbah dengan PTY. Nah PTY ini bukan merupakan usaha jasa konstruksi. Maka dia PPh 23. Kalau dia usaha jasa konstruksi, tarifnya tadi Pak, yang kualifikasi tadi. Tapi ini pengelolaan limbah ini bukan merupakan usaha jasa konstruksi. Dia jasa lain gitu. Maka dikenakan PPh 23 di sini. Bapak Ibu bayarnya 100 juta, Bapak Ibu potong dulu 2%. Jadi yang mereka terima adalah 98 juta. 2 jutanya kemana? Bapak Ibu setorkan ke kas negara gitu. Ini yang terakhir nih. Nomor 5. Beli pendingin ruangan nih, instansi pemerintah U. 10 juta. Dilakukan melalui marketplace juga nih. Jadi masalah pembelian melalui marketplace ini selalu Bapak Ibu nggak perlu mikirin pajaknya lagi. Jadi lebih mudah gitu. Kalau beli di marketplace ya udah tinggal beli aja. Masalah pajaknya ntar dilakukan pemotongan oleh si marketplace tadi, si SIPP itu. Gitu. Jadi tinggal beli doang, terima barangnya atau jasanya. Ya udah nggak perlu mikirin pajaknya gitu. Jadi kedepannya mungkin bakal seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum dilanjutkan ke sesi aplikasi EbuPod. Ada yang masih bingung terkait PPh mungkin atau PPN-nya. Sederhana sih sebenarnya Bapak Ibu, sederhana ya. Mungkin nanti bakal kami share juga leafletnya tuh. Transaksi ini dikenakan pajak apa, transaksi ini dikenakan pajak apa, tarifnya berapa gitu. Silakan Pak. Silakan Pak, mungkin Bapak mau biar teman-teman yang lain dengar gitu Pak. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazar dari DPRK Aceh Utara. Tadi kan ada dibilang surat keterangan ya dari pihak ketiga ya. Itu surat keterangan apa ya? Kemudian gimana cara memperolehnya, atas dasar apa gitu? Bapak Fajar. Ya, Fazar. Nah, terima kasih Pak Fazar, pertanyaannya bagus nih Pak. Pak Fazar nanya nih Bapak Ibu, surat keterangan tadi maksudnya seperti apa gitu? Surat keterangan apa? Soalnya saya berulang kali bilang tentang surat keterangan gitu Pak. Nah surat keterangan ini biasanya dimiliki oleh si rekanan kita Bapak Ibu. Si rekanan kita ini omsetnya belum melebihi 4,8 M. Jadi dia bayar pajaknya itu cuma 0,5% gitu. Dan mereka apabila mereka termasuk wajib pajak yang merupakan omsetnya belum 4,8 M, mereka biasa minta surat itu ke KPP melalui DJP online. Dan mereka megang surat kalau bahwa saya ini adalah wajib pajak dengan omset tertentu yang dipotong pajak 0,5%. Jadi setiap transaksi si rekanan tadi nih ke siapapun Mbak, dia dilakukan pemotongan 0,5% termasuk transaksi dia dengan instansi pemerintah gitu. Jadi ada bentuk suratnya gitu, mungkin nanti bakal saya tampilkan. Surat keterangan PP 23 namanya. Jadi setiap wajib pajak yang omsetnya di bawah segitu, biasanya mereka minta gitu suratnya. Kalau mereka nggak ngasih, ya sudah dipotong seperti biasa gitu Pak. Tapi kalau mereka punya surat keterangan PP 23 dari DJP tuh, DJP yang ngeluarin tuh Pak, KPP. Kalau mereka menyerahkan surat itu, Bapak harus potong dengan tarif 0,5%. Gitu Pak. Nanti mereka yang ngasih tuh Pak. Mereka yang ngasih ke Bapak sebagai instansi pemerintah gitu. Kalau
Kalau Bapak sebagai rekanan, nanti Bapak ngambil suratnya di sini atau Bapak bisa melalui DJP online tuh. Gitu. Jadi setiap bertransaksi mereka menyerahkan surat itu tuh Pak. Seperti itu. Gimana Pak? Aman Pak. Jadi mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, Bapak Ibu. Gimana? Ada? Oh iya. Karena udah nanya. Jadi kalau tanya mungkin ada merchandise-nya ya. Oh ada lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara. Jadi saya mau tanya masalah PPh pasal 22 tadi. Di situ kan dibilang itu akan kena pajak ketika dia di atas 2 juta dan tidak dipecah. Ini sebenarnya masalah tidak dipecah ini banyak persepsinya. Seperti kami misalnya contoh, kita ada belanja suku cadang bus sekolah untuk Dinas Perhubungan. Jadi setiap bukti SPJ yang masuk itu kan per kwitansi kadang-kadang nggak sampai 2 juta. Misalnya 1.700.000. Terus nanti untuk plat bus yang lain 3 juta. Untuk bus yang lain ada beberapa bus misalnya gitu kan. Jadi kalau dikumpulin itu udah pasti SPJ-nya di atas 2 juta. Jadi untuk satu SPM itu kalau dikumpulin sudah pasti angkanya di atas 2 juta. Jadi sekarang pengertian 2% itu per kwitansi atau per gelondongan. Nah itu pertanyaan pertama. Per gelondongan maksudnya berarti per SPM. Jadi itu berbeda persepsi antara keuangan dan PPTK-nya. Yang kedua, apa konsekuensi di kita kalau kita masih ada kerjasama dengan pihak ketiga yang nggak punya NPWP? Misalnya gini kayak belanja kecil-kecil kayak fotokopi. Kadang-kadang toko-toko itu memang nggak punya NPWP, tapi kita masih melakukan pembelian pada mereka. Konsekuensi di kita itu kira-kira gimana? Itu aja, makasih. Dengan Ibu Suci. Dengan Ibu Suci dari Dinas. Terima kasih Bu, pertanyaannya cukup bagus gitu. Jadi ada 2 pertanyaan nih dari Ibu Suci. Yang pertama, apa sih Pak maksud dari transaksi di bawah atau di atas 2 juta yang tidak terpecah-pecah untuk pemungutan PPh dua-duanya gitu? Apakah untuk satu SPM itu biasanya satu transaksi Bu, Ibu ya? Satu SPM itu biasanya pembelian suku cadang tadi, sorry. Oke. Jadi Bu, jawabannya secara teknis SPM atau SPJ itu kan kita untuk pembelian satu suku cadang gitu, mungkin kita beli di tempat-tempat yang terpisah gitu. Tapi bisa saya sampaikan bahwa misalnya untuk satu transaksi, satu proyek istilahnya Bu, satu proyek itu kan kita lakukan beberapa untuk melakukan pemeliharaan bus tadi, kita lakukan beberapa transaksi gitu Bapak Ibu ya. Kita lakukan transaksi di beberapa toko gitu. Tapi atas satu proyek gitu Bapak Ibu intinya. Kalau kita beli di beberapa toko gitu, tapi proyeknya cuma satu, itu dihitung satu gitu. Jadi walaupun kita beli suku cadangnya, gimana cara saya menjelaskannya? Mungkin Mas Bambang bisa membantu maksud saya Mas. Jadi gini Mas, Ibu ini belanjanya di beberapa tempat gitu, tapi jika di Oke. Itemnya ada beberapa gitu Bu ya. Dan kwitansinya mungkin lebih dari satu gitu kan. Ya, kwitansinya lebih dari satu gitu. Oke.
Oke Bu, saya udah mulai memahami maksud Ibu gitu. Jadi itu sebenarnya kalau yang tidak terpecah-pecah itu biasanya kwitansi sih Bu dia. Dalam bentuk kwitansi, kalau misalnya Ibu belanja di satu rekanan gitu. Satu rekanan itu kalau kwitansinya mungkin pecah-pecah berarti nggak dilakukan pemungutan gitu. Tapi kalau misalnya satu kwitansi lebih dari 2 juta, dilakukan pemungutan PPh 22. Seperti itu. Jadi atas kwitansi dia tuh, kwitansi yang tidak terpecah-pecah. Biasanya gitu bahasanya Bu. Di antara 3 SPM, satu SPM ada 3 kwitansi, ya kan? Seperti itu. Wah. Nah di satu Saya seperti itu. Ya, Nah, benar. yang maksud ditanya, apakah dia kena pajaknya dari kwitansi atau dari SPM? Gitu. Nah di SPM itu yang saya bilang di awal tadi Bu, di SPM itu ada cuma satu belanja atau, nah itu maksud saya di awal tadi Bu, gitu. Jadi satu SPM dia, satu SPM itu dia satu transaksi walaupun memang kwitansinya ada beberapa. Jadi atas satu SPM itulah pajaknya dihitung gitu. Gitu dia maksud saya di awal. SPM dia Bu, SPM dia. Benar itu di awal saya bilang satu SPM itu satu transaksi gitu maksud saya gitu tadi. Enggak gitu. Jadi mungkin satu, terus mungkin nanti kwitansinya dipecah-pecah gitu Bu ya. Ya itu jadi atas satu SPM itulah dia nanti dihitung PPh 22-nya gitu biasanya. Gitu dia, gitu deh, benar. Makasih Pak. Jadi emang seperti itu dia, bukan berdasarkan kwitansinya Bu. Jadi memang atas satu SPM itu, disitulah dihitung pajaknya gitu. Jadi bukan berdasarkan kwitansi yang dipecah-pecah gitu. Mungkin Mas Bambang silahkan sampaikan. Izin Pak, Bu, jadi ini transaksinya ini kan satu SPM kan ada 3 ini ya, ada 3 kwitansi gitu ya. Itu tokonya ini enggak, tokonya sama semua enggak? Oh dari satu toko semua ya? Betul, kalau misalnya dia setuju sama Rehan juga, kalau misalnya dia pembeliannya dari satu toko dan itu digabung ya ke satu SPM, itu benar pembayarannya atas satu SPM tersebut, nggak dipisah-pisah gitu. Nah kalau misalnya beda toko, itu harus per satu kwitansi, itu dia. Jadi kalau misalnya satu SPM itu ada beberapa toko, satu SPM itu ada beberapa kwitansi, tapi dia dari satu toko. Nah, itu dia bisa digabung itu. Ya, mungkin ada lagi Mas. Nah, tapi sisanya sudah benar saya sama seperti apa yang kata Pak Rehan bilang itu kalau misalnya yang tadi ya, sudah benar itu. Sepakat ya? Jawabannya gimana? Kadang memang selama ini kita potong pajak itu melalui angka yang ada di SPM. Berarti kan kita ngambil keputusan kemarin, kita ngambil angka gelondongan. Walaupun dengan banyak tanda tanya tapi tetap ambil angka gelondongan. Angka gelondongan artinya terdiri dari beberapa kwitansi, setelah diakumulasi dapat itu udah pasti angkanya di atas 2 juta. Dari angka itulah kita mengambil nilai pajaknya. Cuman kan namanya pihak ketiga kan mereka mempertanyakan. Ini kan untuk BL ini misalnya untuk pelan bus ini kan nggak sampai 2 juta, kenapa kena pajak? Karena kan ceritanya tadi udah diakumulasi. Jadi maupun dia di atas ataupun di bawah 2 juta, ketika dia sudah diakumulasi kan udah lebih dari 2 juta semua jadinya. Nah itu, tapi selama ini kita memang ambil dari angka SPM. Nah, ini saya hanya bertanya maksudnya apa betul seperti itu, apa memang ini kesalahan selama ini kan gitu. Enggak Bu, jadi memang yang Ibu lakukan selama ini benar, memang seperti itu Pak ya. Jadi emang itu udah benar gitu Bu. Jadi emang diakumulasikan dulu, seperti Mas Bambang bilang tadi, jika transaksinya di satu toko yang sama, atas satu SPM, kwitansinya terpecah-pecah, itu tetap dihitung satu transaksi, maka dihitung langsung tuh PPh 22-nya di situ gitu Bu. Gimana Bu, clear atau mungkin masih satu lagi sedikit? masalah yang pihak ketiga tadi yang nggak ada NPWP. Selama ini kita yang nggak ada NPWP itu kita kan berarti kali 2. Misalnya dia 2% jadi 4%. Cuman saya mau tahu konsekuensi ke depan buat dinas itu apa ada, karena kita berulang udah bilang kalau bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada NPWP. Cuman kan kayak di daerah kantor kami mungkin akses terdekat dengan toko-toko kecil gitu kan, untuk
ngambil ATK, ngambil fotokopi kan di usaha di sekitar. Jadi mereka kadang-kadang memang nggak punya NPWP itu. Jadi kan selama ini kita ya kali 2 gitu kan. Cuman apa ada konsekuensi ke depan untuk dinas gitu bagaimana? Terima kasih juga Bu, Ibu sudah melakukan kewajibannya dengan benar gitu. Apabila si wajib pajaknya tidak memiliki NPWP, maka langsung Ibu kalikan tarifnya tuh. Itu sudah benar juga. Dan memang kita memiliki keterbatasan untuk memilih wajib pajak yang mungkin belum punya NPWP gitu. Dampaknya apa bagi si instansi pemerintah itu nggak ada, Pak Ibu. Jika justru ya konsekuensi itu ada ketika Ibu bertransaksi dengan bertransaksi dengan rekanan yang nggak punya NPWP, Ibu potong dengan tarif normalnya. Di situ Ibu punya konsekuensi karena artinya di situ Ibu kurang potong. Tapi kalau memang Ibu sudah potong dengan Ibu kalikan 2 tadi, Ibu kalikan 100%, maka Ibu sudah tidak akan terkena konsekuensi lain. Seperti itu Bu. Gimana Bu? Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Oh silakan Bu. Mungkin karena ada merchandise-nya nih masih banyak nih Bu. Itu smartwatch isinya tuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara ingin menanyakan, sewa gedung dengan sewa tempat apakah sama pemotongan pajaknya? Dengan Ibu Yani. Dengan Ibu Yani dari Dinas Penanaman Modal Aceh Utara. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu Yani ini apakah sama nih tarifnya apabila Bu Yani dari Dinas Penanaman Modal bertransaksi untuk melakukan sewa gedung atau sewa tempat? Tarifnya sama atau enggak? Sama atau enggak Bu? Benar, jadi jawabannya sama. Benar sekali. Jadi apabila Ibu sewa gedung atau sewa tempat atau lokasi itu tarifnya tetap menggunakan PPA 4 ayat 2. Sewa gedung. Benar, 4 ayat 2. 4 ayat 2, sewa gedung. Ya. Sama, jadi tarifnya sama tuh, sewa gedung atau sewa tempat. Sama. 4 ayat 2. Kalau 4 ayat 2 nggak ada minimalnya tuh. Yang ada minimalnya PPh 22 Pak. PPh 22 sampai PN gitu kan. Tapi kalau 4 ayat 2 nggak ada batas minimalnya. Gitu Pak. Sewa gedung Bu. Sewa gedung sama sewa tempat 4 ayat 2. Ya. Ya. Benar. Benar. Gimana Bu? Udah. Merchandise Bu Yani udah dikasih. Makasih Bu pertanyaannya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oh sudah waktunya sudah menunjukkan ya untuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Raihan Safara atas sosialisasinya. Gimana Bapak Ibu, makin mengerti atau makin pusing? Tenang aja, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kita ada layanan helpdesk. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa tanya di situ, atau mungkin tadi sudah saya ingatkan berkali-kali boleh diikuti sosial media kita. Nah, jadi banyak informasi-informasi yang bisa Ibu dapatkan. Dan kemudian mungkin tadi saya lihat ada Bapak Ibu yang foto slide kita. Bapak Ibu bisa lihat di live YouTube kita Bapak Ibu. Jadi nanti di live YouTube kita itu udah tertera materinya besar-besar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu foto-foto lagi tadi. Kan nggak nampak, ada di YouTube kita. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke sosialisasi selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang membawa ST atau SPD yang perlu ditandatangani. Jika ada, mungkin boleh dikumpulkan di mejanya aja, nanti saya ambil ke meja Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu semua yang terhormat Pak
Andrea Zulfa, Kepala Inspektorat Aceh Utara, yang terhormat Kepala KPP Pratama Loksmawe, Pak Taufik Hidayatullah Hamadi, serta seluruh hadirin bendahara dan perwakilan instansi pemerintah Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu semua ya? Bapak Ibu semua kalau misalnya yang haus atau udah mulai ngantuk, bisa ngambil minum ya di ujung sana ya. Snacknya udah pada dapat semua ya? Oke, udah habis ya? Oke. Oke, senang sekali saya bisa berhadapan dengan Bapak Ibu semua pada hari yang cerah ini di tanggal 2 Agustus 2022. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan, saya penyuluh KPP Pratama Loksmawe. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya ingin review dulu kali ya Bapak Ibu semua terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Tadi sebelumnya ada materi dari Pak Adrian Zulfa tentang apa sih sebenarnya relevansi pajak itu dan betapa pentingnya ya pajak itu dalam postur APBN kita, dan dari 1 juta uang pajak yang sudah kita kumpulkan bersama-sama, itu 20-30%-nya itu kan balik lagi ke daerah ya, lewat transfer ke daerah. Dan begitupun apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik ya, bahwa kita dari KPP Pratama Loksmawe dan Bapak Ibu semua sebagai bendahara instansi pemerintah berharaplah kita bisa kerjasama ya dalam memungut dan menghimpun penerimaan pajak negara ini. Nah, itu mungkin review sedikit ya terkait dengan materi sebelumnya dan sambutan sebelumnya. Nah, gimana sih sebenarnya penerimaan pajak itu? Gimana sih kita cara untuk melakukan kewajiban perpajakannya? Nah, DJP ini tahun 2021 kemarin membuat aplikasi yang namanya Ibupot ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu semua dalam melakukan kewajiban perpajakannya, nah DJP membuat aplikasi yang namanya Ibupot. Nah, Ibupot ini sebenarnya ya Bapak Ibu semua, itu tuh sudah harus dipakai di September 2021 oleh seluruh instansi pemerintah. Nah, makanya kenapa kita melakukan lagi nih sosialisasi ini, karena memang dari seluruh instansi pemerintah di Loksmawe dan Aceh Utara masih banyak nih yang belum menggunakan Ibupot dalam sarana kewajiban perpajakannya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang udah hadir di sini, siapa yang dinas atau instansinya sudah lapor Ibupot? Sudah pakai Ibupot? Ada belum? Belum ada ya? Ya oke, nggak apa-apa. Ya, jadi makanya kita sosialisasi Ibupot sekarang ini biar nanti pulang dari sini Bapak Ibu semua sudah paham ya terkait dengan penggunaan aplikasi Ibupot. Jadi Bapak Ibu semua sudah mengerti dan langsung mengaplikasikannya ya Bapak Ibu semua. Mungkin laptopnya udah ini semua ya. Silakan dibuka lagi laptopnya. Wi-Fi-nya udah terhubung belum? Sudah ya. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi Aula. Passwordnya Aula 12345. Ada yang belum terhubung? Buat teman-teman AR yang ada di belakang silakan ya. Minta tolong untuk keliling juga. Oke, udah masuk saya lihat. Ibu, silakan dibuka dulu aja. Liatin aja, ada yang belum login nggak? Kalau yang udah dibuka laptopnya, nanti dibuka aplikasi DJP Online ya Bapak Ibu semua ya. Di Google ketik aja DJP Online. Nanti buka aplikasi ya. Ini ya Bapak Ibu semua, kalau yang belum kehubung ke Wi-Fi, Wi-Fi-nya ini ya.
Oke. Yang sudah masuk ke DJP Online silakan login pakai MPWP instansinya ya. Ada yang lupa password nggak? Oke, saya lihat udah beberapa udah masuk. Ya, silakan masuk ke DJP Online ya, Pak ya. Oh ya, jadi untuk aplikasi ini benar-benar ini ya, apa namanya ya? Ya saya harap pulang dari acara ini kita semua sudah bisa ya melakukan kewajiban perpajakan via Ibu Pot. Jadi ini kita akan lakukan sepelan mungkin dan sejelas mungkin sampai akhirnya Bapak Ibu semua sudah mahir menggunakannya ya. Masuk ya, Bu. Bu dari Dinas Penanaman, oh Dinas Sosial ya. Dinas Sosial. Itu lambat putaran. Oh lagi lambat Bu ya, wifi-nya Pak ya. Oh. Oke, BB Dinas Pak. Pakai ruang aula. Coba disconnect, connect lagi ya. Bapak Ibu ada yang masih terkendala gangguan koneksi? Lapor Pak ya, klik lapor. Lapor. Nah itu beda lagi Pak, bukan dari pajak itu. Nah kalau yang dari pajak yang ini Pak, Ibu Pot. Kalau yang kemarin kan Pak ini ya. Oh enggak. Semuanya udah via online itu Pak. Nah, iya. E-filing atau apa nih Pak? Oh itu bikin juga. Itu bisa dibikin di situ juga. Bisa. Tapi nanti di Desember kan itu. Desember. Itu yang lembar A2 itu ya. Ya benar. Send login ya, masuk login. Bapak Ibu semua ada yang belum bisa login ke akun masing-masing? Udah ya, oke. Di chat yang awal aja, yang pertama.
salah tuh kayaknya. 0102. Kok kelebihan ya? Udah benar tuh saya. Ini sekarang 0023 7057. Ah, ini udah benar sih. LOX CMW. Bapak Ibu semua, udah pada masuk ya ke login masing-masing. Nanti masuk ke menu di atas kan ada menu lapor. Nah itu klik lapor ya. Habis klik lapor nanti ada di bawahnya ada menu pra-pelaporan. Nah diklik di menu pra-pelaporan. Pra-pelaporan. Kan ada dua, ada pelaporan, ada pra-pelaporan. Nah kliknya ke pra-pelaporan ya. Nah di menu pra-pelaporan itu ada gambar tulisannya Ibu Pot. Apakah ada? Ada ya Ibu Pot instansi pemerintah? Ada semua ya? Apakah ada yang nggak ada? Ada semua ya? Oke, baik. Kalau yang udah ada silakan diklik ya gambar Ibu Pot itu. Tapi Ibu Pot yang instansi pemerintah ya, bukan yang pasal 23. Masuk ke lapor atas. Nah, lapor. Pra-pelaporan. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu semua ya, logo Ibu Pot instansi pemerintah. Bisa dilihat di depan. Nah, nanti langsung diklik aja tuh yang Ibu Pot instansi pemerintah, logonya ya. Langsung diklik aja, Sen. Ada yang belum masuk ke aplikasi Ibu Pot? Sudah semua ya? Teman-teman minta tolong pastikan udah semua ya? Oke. Nah, kita masuk ke aplikasi Ibu Pot ya. Nah ini udah saya pastikan semua Bapak Ibu semua sudah masuk ke login Ibu Pot ini. Nah, jadi semua kewajiban perpajakan Bapak Ibu semua untuk instansi pemerintah itu semuanya dilakukan di aplikasi ini ya Bapak Ibu semua ya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Rehan bahwa kewajiban instansi pemerintah kan ada mendaftarkan diri, lalu memotong atau memungut pajaknya, lalu menyetorkan pajaknya dan melaporkan SPT-nya. Nah, selain pendaftaran itu, sisanya semuanya ada di aplikasi ini. Jadi terkait dengan bukti memungut, memotong, lalu menyetor, dan melaporkan SPT tahunannya semuanya ada di aplikasi ini ya. Jadi Bapak Ibu semua wajib untuk menggunakan aplikasi ini ke depannya ya, seterusnya. Kok tampilannya beda ya? Tampilannya beda. Coba atas. Ini. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi saya jelaskan dulu fitur-fitur Ibu Pot ini ya Bapak Ibu semua ya. Nah, fitur Ibu Pot ini ada terbagi menjadi 3 nih. Pertama SPT unifikasi, lalu SPT 21 dan PPN. Nah, jadi kan tadi sudah Pak Rehan jelaskan ya bahwa jenis-jenis pajak yang perlu instansi pemerintah potong atau pungut tuh ada berbagai macam ya. Ada PPH dan PPN. Nah, PPH itu kan terbagi menjadi banyak ya. Ada 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan 15. Nah, khusus untuk PPH 21 itu terpisah.
Jadi unifikasi ini khusus untuk PPh 22, 23, 4 ayat 2, dan 15. Nah, PPh 21-nya itu beda sendiri tuh menunya. Jadi bisa Bapak Ibu semua cek tuh di SPT unifikasi. Itu terlihat ya tulisannya ya, dia khusus untuk PPh 22, 23, 4 ayat 2, dan 15. Kelihatan ya? Nah, jadi itu ada unifikasi dan PPh 21, SPT 21 ya. Nah, satunya lagi PPN. Nah, PPN itu ada juga menu tersendirinya ya, terpisah dari unifikasi dan SPT 21. Mungkin bisa dilihat dulu. Nah, itu unifikasi. Nah, menu PPN ini adanya di SPT unifikasi juga ya, cuman terpisah dari 22, 23, sama 4 ayat 2. Itu ya, untuk unifikasi. Oke, mungkin udah kebayang ya menu-menunya apa aja, fitur-fiturnya apa aja. Nah, yang pertama kali, sebelumnya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang belum masuk ke ibu potnya nggak? Udah semua ya? Silakan yang belum lihat-lihat fiturnya yang tadi saya jelaskan, bisa dilihat-lihat dulu aja. Yang terkait dengan SPT unifikasi dan PPh 21 serta PPN ya. Oh iya, Bapak Ibu semua ada contoh SPM nggak bawa ya? Boleh dikeluarkan aja. Masuk ke SPT unifikasi ya. Ini unifikasi, ya. Beda. Mungkin karena pengaruh dari Chrome-nya, tapi nggak apa-apa sih. Ya, beda layar. Bebas ada apa aja? Iya, yang ada pajaknya. Boleh. Mungkin Bapak Ibu semua udah ini ya, udah bawa masing-masing SPM-nya ya. Nah, kenapa saya minta keluarin SPM-nya? Jadi biar kebayang aja sebenarnya apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan gitu dengan SPM itu, dan bagaimana cara memasukkannya dalam bukti potong di aplikasi Ibu Pot ini. SPM itu satu kwitansi gabung-gabung itu. Kalau misalnya tokonya sama ya pakai satu, digabung aja kan ya? Ya. LS ya. Perlu dibahas nggak itu? Udah ya. Udah ya. Udah.
Ya Bapak Ibu semua, saya lihat udah keluarin SPM-nya ya. Nah kita langsung aja praktek ya. Untuk membuat bukti potong dari SPM ya, atau dari transaksi yang sudah instansi pemerintah lakukan. Mungkin mulai dari PPH 22 aja ya. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang SPM yang ada transaksi PPH 22-nya? Ada ya? Kalau udah ada, bisa diklik langsung di rekam. Klik rekam, send. Oh maaf, sorry. Sebelum masuk ke rekam, daftar bukti potong itu dibuka dulu pencarian berdasarkan periode 2022. Kata kuncinya diubah ke bulan Agustus dulu ya. Biar nanti kebuatnya di bulan Agustus. Itu yang di bawah itu kan ada kata kunci. Nah itu dibuka ke bulan Agustus dulu ya. SPM-nya bulan Juli semua ya? Oh, ada yang April ya? Oh nggak bawa ya? Oh ya udah. Oke, ralat lagi. Kita langsung lanjut aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Kata kuncinya langsung klik rekam aja ya. Langsung klik rekam. Tadi kita pakai contoh PPH 22 ya. Nah, nanti sesuaikan sama SPM-nya ya. SPM-nya di bulan berapa? Nanti dibikin tahun pajaknya 2022, lalu masa pajaknya dibikin sesuai SPM-nya. Kalau misalnya SPM-nya bulan Juli, silakan dibikin di bulan Juli. Udah semua? Nggak usah, langsung rekam aja. Nah ini masa pajaknya sesuai sama SPM-nya di bulan berapa? Ya. 2005. Apa? Harus punya NPP kan? Iya. Ini soalnya ada yang cuma bawa SPMGU. Berarti kan ada reputasi. Oh gitu. Karena kan di GU itu kan dia kumulatif tuh. Oh. Jadi nggak ada MPP aja bang ya? Apa? Iya, contoh aja bang. Punya pihak ketiga. Oh iya Bapak Ibu semua, kalau udah masuk ke sini, saya ulang lagi tadi seperti apa yang Pak Rehan bilang ya, bahwa tiap transaksi yang akan diinput di aplikasi Bupot ini minimal harus ada MPWP. Ada nggak MPWP semuanya? MPWP rekanan. Iya, betul, MPWP rekanan. MPWP rekanan. Ya. Iya, betul. Jadi MPWP yang dimasukkan ke aplikasi Bupot ini adalah MPWP rekanan ya, bukan MPWP dinas atau instansi. Kalau misalnya nggak ada MPWP seperti yang tadi dibahas di materi, naik kan tarifnya. Jadi ada kenaikan 100% kalau misalnya dia nggak ada MPWP. Jadi minimal kalau misalnya nggak ada MPWP, minimal ada NIK ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua udah masukin MPWP rekanan ya? Kalau sudah masukin nanti bakal otomatis keluar tuh si nama rekanannya. Iya betul.
Nah, udah keluar Pak ya. Siap. Oh, nanti dulu aja Pak. Aku isi namanya ya. Boleh silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Di sini kita mau mulai untuk mengisi PPh pasal 22. Berarti ini ada transaksi pembelian kepada rekanan, ya. Berarti dokumen yang Bapak Ibu siapkan yang pertama NPWP rekanan, ya. Yang kedua bukti bayar PPh 22-nya kalau ada di bawah sekarang. Ya. Kalau misalnya tidak bawa data pembelian, bawanya jasa, silakan inputnya PPh 23 nanti. Udah saya tadi saya cek dan saya keliling udah masukin NPWP semua ya. Udah muncul namanya ya. Nah, udah muncul nama rekanannya. Nanti langsung masuk ke halaman ini. Udah masuk belum? Nah, oke, udah masuk. Nanti klik berikutnya. Jadi setelah masukin NPWP nanti klik berikutnya ya. Setelah klik berikutnya nanti masuk ke halaman ini. Kode objek pajak dan fasilitas pajak penghasilan. Jam 12 ya? Serius jam 12? Apa? Jam 12? Oh ya. Setengah 1 kali? Gimana? Aku kayaknya jam 1 selesai sih. Semoga. Bapak Ibu semua udah masuk ke halaman ini ya? Udah ya, oke. Yang belakang udah ya, oke. Udah masuk ke sini. Udah ya. Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita masukin kode objek pajak. Jadi kode objek pajak ini tergantung transaksinya apa. Kalau misalnya pasal 22, biasanya kan transaksinya terkait dengan pembelian barang ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini dia. Pembelian barang oleh pemungut kendaraan APBD ya. 22922001. Silakan diklik Sen. Nah berhubung karena di sini instansi pemerintah daerah semua berarti sumber dananya dari APBD ya. Nah berarti nanti masuknya ke pemungutan oleh bendaharawan desa. Bendaharawan APBD. Ini 23. Kalau 23 berarti nanti 23 aja Pak, nggak apa-apa. Ini jasanya apa? Jasa sewa papan bunga ya? Oh ya.
Ini nanti sewa aja Pak. Coba klik sewa gitu. Nah, nah ini 24102. Iya, betul. Nol koma lima. Kalau pakai surat PP 23 itu kan, iya itu 0,5%. Kalau PPN tetap kena. Nah, tetap kena ya, tetap kena. Itu beda, ini kan PPH. Nah, kalau ini PPN beda lagi, Pak. Nah. Oh ya, kalau misalnya Bapak Ibu semua pakai contohnya selain PPH 22, nanti sesuaikan aja kode objek pajaknya ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kami yang keliling. Tadi di depan ada yang pakai PPH 23. Ini 22 ya, oke. Ini 4 ayat 2 ya. Oh, yes. Oke Bapak Ibu semua, kalau misalnya udah masukin kode objek pajaknya, kita masuk ke fasilitas ya. Nah fasilitas ini adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rehan ya, terkait dengan SKB atau surat keterangan bebas atau surat keterangan dipotong PP 23 ya, tahun 2018. Nah kalau misalnya si rekanan itu punya surat keterangan terkait yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya contohnya SKB atau surat keterangan bebas dan surat keterangan berdasarkan PP pasal 23, PP nomor 23 tahun 2018, nanti langsung diklik aja ya, kalau misalnya ada. Jadi ini kalau fasilitas ini adalah ketika rekanan memberikan surat tersebut kepada Bapak Ibu semua. Jadi misalnya nih si rekanan ini ternyata punya surat keterangan bebas, nah nanti mereka akan memberikan ke Bapak Ibu semua. Baru nanti Bapak Ibu semua masukin di sini. Tanpa fasilitas. Nah, kalau misalnya ternyata rekanan itu nggak punya fasilitas kayak SKB atau surat keterangan PP 23, itu nanti langsung klik aja tanpa fasilitas ya. Nah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalnya dia punya surat keterangan PP 23 tahun 2018, itu dia tidak dipotong PPH selain ini gitu. Berarti dia dipotongnya 0,5%. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini rekanan-rekanan di sini jarang ya yang punya surat keterangan bebas kayak gitu. Berarti nanti bikinnya tanpa fasilitas ya Bapak Ibu semua. Tapi kadang ada juga Pak, kadang ada kadang enggak. Betul, betul. Tahu kalau yang dia pakai ini aja. Oh iya. Ada kenaikan ya? Iya, benar-benar. Oh iya, tadi udah dikasih tahu. Benar. Apa? Masukin bruto. Harganya tuh SPM-nya, harga SPM-nya. Jumlah SPM diminta atau setelah dikurangi PPN? Sebelum DPP Bang. DPP? Harus pakai DPP Bang. Apa? Enggak pasang Bang. Oh iya. Juta ya? Tapi hasil di situ 37 juta tadi. Oh. Ini padahal pakai yang kecil. Yang 11 apa 3? Oh gitu, 4 ayat 2 PPN. Ini pakai 4 ayat 2 ya. Tadi aku jawab, ini kan harga setelah sebelum PPN nih. 109 kan.
dipotong cuma 29. Oh, gini aja berarti Bang. Soalnya ini otomatis nih. Ya. Jadinya berarti nanti si PPh 4 yang udah dipotong itu entar dikali dibagi luasin aja gitu Bang. Soalnya itu memang harus pakai HPP. Iya Bang. Jadi kita harus hargai ini. Kita nggak harus memotong kayak gitu. Kalau misalnya ternyata diketahui uang saya pajaknya aja tapi nanti 29%. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu jumlah penghasilan bruto ya. Nah, jumlah penghasilan bruto itu adalah dasar pengenaan pajak yang nanti akan dikalikan tarifnya. Nah, jadi nanti si penghasilan bruto itu setelah dikalikan tarif nanti hasilnya harus sama dengan pajak yang nanti akan Bapak setorkan atau bayarkan. Nah, kadang si penghasilan bruto ini nggak selalu ada di SPM-nya, jadi nggak selalu tertulis di SPM-nya gitu. Kadang di SPM itu yang diketahui cuman pajaknya aja kan, iya, ya. Kadang ada yang enggak Bu. Beda Bu ya?